sebentar lagi. Jangan membuat persiapan apapun sebelumnya. Apa kau pikir semudah itu membantumu menipu seorang gadis? Tunggu saja, hasilnya akan keluar sekitar 3 hari lagi. Kesin, kamu mau pergi kemana? Yao Kexin berbalik dan melihat teman sekamarnya berlari ke arahnya. Saya dengar ada media yang sedang merekrut reporter. Saya ingin melamar magang. Selama liburan musim panas, saya bisa mendapatkan uang sekaligus pengalaman. Ah, perusahaan apa? BUMN atau swasta? Stasiun TV, koran, stasiun radio, majalah, atau apalah? Teman sekamarku senang. Berapa banyak orang yang mereka rekrut? Boleh aku ikut? Mereka tidak menyebutkan berapa banyak orang yang mereka rekrut. Kalau kamu mau ikut, ikut saja. Kalau kita semua bisa direkrut, mungkin kita bisa saling menjaga. Tapi ini jurnal profesional, jurnal medis. Kamu mau ikut? Ketika Yao Kexin pertama kali mendengar berita itu, ia tidak terlalu tertarik untuk pergi. Jurnal medis, pikirnya. Meskipun ia mengambil jurusan jurnalisme, yang cocok untuk bidangnya, kedokteran terlalu teknis, dan ia merasa tidak mampu. Namun, ia memeriksa majalah itu dan menemukan bahwa itu adalah majalah medis besar di Hong Kong dengan sirkulasi yang cukup besar di seluruh Asia Tenggara. Majalah itu akan membuka cabang di daratan tahun ini, jadi mereka sedang merekrut orang-orang di daratan. Kalau tidak, ia tidak akan bisa masuk. Tentu saja, Yao Kexin juga terkesan dengan gaji yang besar. Gaji magang yang disebutkan di atas jauh lebih tinggi daripada gaji banyak reporter tetap di surat kabar yang dikenalnya. Yao Kexin tahu bahwa karena gajinya begitu tinggi, ekspektasi mereka pasti tinggi. Ia tidak berharap diterima. Tapi bagaimana kalau? Lagi pula, kalaupun tidak diterima, ia masih bisa mendapatkan pengalaman wawancara. Itu akan membantunya menghindari kesalahan saat lulus dan mencari pekerjaan. Ketika teman sekamarnya mendengar bahwa Yao Kexin setuju untuk membawanya, ia sangat senang. Mereka berdua naik bus ke lokasi wawancara. Ketika Yao Kexin dan teman sekamarnya tiba di kantor wawancara, mereka tak kuasa menahan rasa takjub. Banyak sekali orang yang mengantre di depan pintu, lebih dari 100 orang, kan? Kexin, apa kita masih harus menunggu? Apa kau lihat senior di jurusan kita, kader serikat mahasiswa? Dan dia pakai lencana Universitas Jia Otong, dan berkas yang dipegangnya jelas dari Universitas Kedokteran. Dengan nilaiku, aku bisa lulus tanpa masalah, tapi aku jelas tidak bagus. Kau mau coba? Tanya teman sekamar itu dengan lesu. Karena kita sudah di sini, kata Yao Kexin dengan kalimat persuasif klasik, menenangkan emosi teman sekamarnya. Tentu saja, ia juga membutuhkan kehadiran teman sekamarnya untuk memberinya keberanian. Sebenarnya, ia juga sangat gugup. Banyak orang di depannya tampak sangat percaya diri. Beberapa mengenakan setelan jas dan rok panjang yang berkibar. Pakaian mereka berdua tampak terlalu biasa. Tapi akan lebih baik kalau kita wawancarai dan memperluas wawasan mereka. Lagi pula, ini akhir pekan dan mereka tidak ada kegiatan. Mereka berdua tiba sekitar pukul 1 dan menunggu hingga setelah pukul 4 sebelum tiba giliran mereka. Yao Kexin, bersiaplah, giliranmu selanjutnya, teriak sekretaris itu. Setelah beberapa saat, orang sebelumnya keluar dan Yao Kexin memasuki kantor wawancara. Nama Anda Yao Kexin? Anda melamar posisi magang atau reporter paruh waktu? Bukankah Anda lulusan baru? Tanya pewawancara yang duduk di tengah dengan tegas. Ya, ini Yao Kexin. Meskipun saya tidak lulus tahun ini, saya pernah bekerja sebagai reporter kampus untuk orang sekolah, jadi saya punya sedikit pengalaman, kata Yao Kexin buru-buru. Baiklah, kalau begitu, tolong ceritakan lebih banyak tentang pengalamanmu bekerja di koran sekolah. Yao Kexin berpikir sejenak, menyusun kata-katanya, dan mulai menceritakan pengalaman kerjanya. Namun, baru kemudian ia menyadari bahwa pengalaman kerjanya sebenarnya tidak ada apa-apanya, dan deskripsinya pun sangat hambar. Ketiga pewawancara berbisik-bisik. Dengan sedikit pengalaman ini, melamar posisi reporter di majalah mereka terasa mustahil. Lagi pula, ia bukan mahasiswa kedokteran. Mereka yakin mahasiswa kedokteran lebih cocok untuk menjadi reporter di majalah kedokteran daripada mahasiswa jurnalisme. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan tahu istilah-istilah teknis yang disebutkan orang-orang. Pemuji itu juga mengerutkan kening. Levelnya terlalu rendah. Dibandingkan dengan mereka yang ada di depan, pengalamannya di koran sekolah jelas berada di peringkat terbawah. Tapi dia mau tidak mau merekrut gadis ini. Orang itu sudah bilang, mau direkrut atau tidak masalah, tapi gadis ini harus direkrut. Seberat apapun syarat yang diajukan orang ini, mereka tetap menyetujuinya. Kalau mereka tidak bisa merekrut orang ini, mereka tidak perlu melakukan ini lagi. Nah, apa kau punya keahlian khusus lainnya? Berdasarkan hal itu, ia merekrutnya. Ia takut gadis itu akan khawatir bahwa ia punya niat lain. Saya sudah berlatih kaligrafi. Apakah itu termasuk keahlian khusus? Tanya Yao Kexin lemah. Oke, kami di majalah suka tulisan tangan yang bagus,
Nah, menurut aturan kami, kamu harus mencoba dulu selama sebulan. Tentu saja kamu akan dibayar selama masa percobaan, tapi bayarannya tidak besar, dan tidak ada kontrak. Setuju? Pemuji menepuk pahanya, tampak sangat puas dengan orang yang sudah berlatih kaligrafi. Yao Kexin tercengang. Aku sudah bicara begitu banyak, dan kau tampak begitu tidak senang. Dan sekarang, hanya karena aku bilang aku bisa menulis dengan pulpen, kau mau mempekerjakanku? Tapi bukankah majalah zaman sekarang sudah menggunakan komputer untuk mengetik? Mungkinkah perusahaan ini menulis siaran pers dengan tangan? Tetapi tak apa, tidak ada alasan bagi seseorang untuk menawarinya pekerjaan itu dan dia akan menolaknya. Saya masih kuliah, jadi saya hanya bisa bekerja paruh waktu sebagai reporter. Tapi selama liburan musim panas, saya bisa bekerja sebagai reporter magang penuh waktu, dan saya bisa meminta gaji yang lebih rendah. Masa percobaan itu sendiri tidak mengharuskan Anda bekerja penuh waktu. Apakah Anda tahu cara menggunakan komputer? Jika sudah waktunya, kirimkan saja siaran pers Anda melalui email. Yao Kexin tercengang. Email tidak memerlukan tulisan tangan, jadi apa gunanya tulisan tangan yang bagus? Saya tahu cara mengirim email, jadi apa tanggung jawab saya untuk wawancara? Tanya Yao Kexin ragu-ragu. Mari kita wawancara tentang alat kesehatan dulu. Tapi karena kamu bukan mahasiswa kedokteran, ini akan sangat merepotkan. Kamu tidak akan mengerti bagaimana alat-alat itu digunakan. Jadi, majalah kami sedang mewawancarai seorang dokter kepala dari sebuah rumah sakit. Kamu bisa mencobanya dan kemudian menuliskan proses spesifiknya agar para peserta magang tahu cara menggunakannya. Kamu juga bisa menganggapnya sebagai pemeriksaan fisik gratis. Pemuji itu mengucapkan kata-kata yang telah ia persiapkan sejak lama, dan ia masih mengulang-ulang dalam hatinya. Saya harus setuju, saya harus setuju. Yao Kexin memiliki tanda tanya besar di dahinya. Dia ingin mencoba peralatan medis, tapi itu setara dengan pemeriksaan gratis, yang sepertinya merupakan tawaran yang bagus. Apakah waktunya lama? Bisakah diatur di akhir pekan? Dua pewawancara lainnya hampir tidak sabar. Jika mereka yang melakukannya, mereka tidak akan menerima Yao Kexin sama sekali, tetapi pewawancara utama setuju. Namun, gadis kecil ini terlalu berlebihan, dan dia sangat pemilih. Saya benar-benar tidak tahu berapa banyak orang yang akan bersaing untuk pekerjaan ini. Ya, pemuji itu setuju sambil mengertakkan gigi. Terima kasih. Aku tidak masalah. Apakah kamu punya telepon seluler atau pager? Tidak. Perusahaan akan menyediakan pagar agar Anda dapat menghubungi kami jika terjadi keadaan darurat. Pemeriksa sekali lagi memberikan keuntungan yang tidak dimiliki orang lain. Ketika Yao Kexin meninggalkan rumah, ia masih linglung. Ketika teman sekamarnya bertanya bagaimana wawancaranya, ia terdiam sejenak sebelum berseru. Saya lulus dan menjadi reporter magang paruh waktu. Saudara Feng, rencananya berjalan lancar dan kita akan segera mendapatkan hasilnya. Apakah kedua dokter Amerika yang Anda anggap cakap itu mampu? Fu Guang sedang bersandar di sofa. Tampak seperti dia yang telah mengatur semuanya di sini. Jadi jangan salahkan saya jika Anda membuat masalah di sana. Jangan khawatir, mereka berdua adalah ginekolog paling terkenal di Amerika Serikat. Istri Presiden Amerika dan beberapa istri orang kaya telah diperiksa dan dirawat oleh mereka. Keduanya dipilih dengan cermat oleh Feng Yu. Mereka juga dokter yang sangat berbakat, berpengalaman, dan sangat terampil. Tentu saja, uang yang ditawarkan Feng Yu bukanlah jumlah yang kecil, yang akan menjamin dedikasi mereka. Baiklah. Untuk kasusmu, aku menemukan rencana yang dirancang oleh penulis skenario top TVB. Rencana itu benar-benar anti gagal. Menurut Fu Guangzheng, penulis skenario adalah jagonya mengarang cerita, dan dalam beberapa hal, mereka adalah pembohong ulung. Sebelum hasilnya keluar, siapa yang bisa menjamin semuanya akan aman? Terlebih lagi, meskipun kedua dokter itu sangat terampil, Feng Yu tidak yakin apakah tingkat medis saat ini cukup untuk mengobati penyakit Yao Kexin. Yao Kexin mengikuti alamat tersebut dan tiba di sebuah rumah sakit swasta yang baru dibangun di Shanghai. Konon, rumah sakit ini menggunakan semua peralatan pemeriksaan tercanggih di dunia, dan dokter yang direkrut berkelas dunia. Namun, dunia luar mengklaim bahwa rumah sakit ini dibangun oleh perusahaan elektronik untuk pemeriksaan fisik karyawannya. Kita butuh rumah sakit yang bagus untuk melakukan pemeriksaan fisik kepada karyawan. Konon, tidak ada rumah sakit sebagus itu di Beijing. Wajah Yao Kexin sedikit memerah ketika ia tiba di departemen yang akan diwawancarainya, departemen ginekologi. Namun, sebagai seorang mahasiswa, ia tidak merasa hal itu terlalu tidak dapat diterima. Itu hanyalah pemeriksaan fisik biasa, terutama karena dokter yang memeriksanya adalah seorang perempuan. Tetapi mengapa kedua dokter ini orang asing? Sebuah formulir diserahkan kepada Yao Kexin, dan dia diminta untuk mencentang kotak itu sendiri, menghindari rasa malu karena ditanyai pertanyaan. Yao Kexin melihat formulir itu dan mulai mencentang kotak-kotaknya. Setelah menyerahkan formulir itu kepada dokter, kedua dokter itu mulai berbisik satu sama lain. Meskipun Yao Kexin telah belajar bahasa Inggris, ia sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan kedua dokter itu. Lagi pula,
Ada banyak istilah medis profesional di dalamnya. Bahkan jika Feng Yu datang, ia mungkin hanya akan memahaminya secara samar-samar. Ya, Feng Yu juga tidak bisa memahami beberapa istilah medis Tiongkok. Kedua dokter itu khawatir karena Yao Kexin masih perawan, yang berarti mereka tidak bisa melakukan tes tertentu. Lalu bagaimana dengan bos yang mempekerjakan mereka? Bagaimana mungkin dia tahu seorang perawan bisa mandul? Apakah itu karena pengobatan tradisional Tiongkok yang misterius? Mungkinkah mereka memeriksa terlebih dahulu untuk menghindari situasi ini? Dunia orang kaya sungguh tidak bisa dipahami. Keduanya mendiskusikannya dan memutuskan bahwa karena memang demikian halnya, banyak hal harus dinilai berdasarkan pengalaman. Yao Kexin memulai pemeriksaan. Setelah pemeriksaan, ia dengan penasaran bertanya kepada dokter apakah ada yang salah dengan tubuhnya. Dengan bantuan seorang penerjemah, dokter mengajukan beberapa pertanyaan tambahan kepada Yao Kexin dan mengatakan bahwa mungkin ada masalah kesehatan. Namun, karena Yao Kexin belum menikah, beberapa tes tidak dapat dilakukan, dan hasilnya tidak pasti. Dokter menyarankan agar Yao Kexin mendiskusikan masalah ini dengan keluarganya sebelum mengambil keputusan. Yao Kexin tercengang. Dia datang ke sini untuk wawancara, hanya untuk menjalani proses pemeriksaan, jadi bagaimana mungkin dia didiagnosis memiliki masalah kesehatan? Saat pemeriksaan fisik awal, jelas tidak ada yang salah. Setelah berkonsultasi dengan dokter dengan saksama, ia diberitahu bahwa ia mungkin menderita penyakit langka yang akan memengaruhi kesuburannya. Sedangkan untuk penyakit lain, penyakit tersebut tidak akan berpengaruh, sehingga biasanya tidak terdeteksi. Namun, keduanya telah menyembuhkan pasien jenis ini sebelumnya, jadi Yao Kexin tidak perlu khawatir. Ini memengaruhi kesuburan, artinya dia tidak bisa hamil. Yao Kexin merasa seperti mendapat pukulan telak. Bagaimana mungkin dia bisa menikah di masa depan? Setelah membuat janji dengan dokter untuk pemeriksaan lanjutan dalam seminggu, Yao Kexin kembali ke sekolah dengan hati yang berat. Feng, hasil tesnya sudah keluar, tapi kamu harus siap mental. Fu Guangzheng menyerahkan faks kepada Feng Yu. Feng Yu membukanya dan melihat diagnosisnya sama dengan diagnosis di kehidupan sebelumnya. Ia pernah mendengar bahwa ada lebih dari satu kasus pasien yang berhasil disembuhkan di Amerika Serikat, tetapi mereka tidak punya uang untuk berobat ke sana, karena biayanya sangat mahal. Namun bagi Feng Yu saat ini, pengeluaran tersebut tidak lagi menjadi halangan. Kedua dokter tersebut mengatakan mereka telah berhasil menangani kasus serupa, dan meskipun tingkat kesembuhannya tidak tinggi, masih ada harapan. Mereka tidak dapat memastikan diagnosis Yao Kexin, tetapi ada kemungkinan besar beberapa gejalanya cocok dengan diagnosis tersebut. Melihat Feng Yu mengerutkan kening, Fu Guangzheng menasihati. Feng, bukankah dokter bilang ada harapan untuk sembuh? Baiklah, jangan terlalu khawatir. Kamu bisa meminta Lina untuk memeriksakan diri lagi, atau mencari gadis lain untuk menjadi ibu pengganti. Ibu pengganti? Siapa sih yang mau cari ibu pengganti? Feng Yu memelototi Fu Guangzheng dengan tajam. Apa yang kau tebak? Lina baik-baik saja. Apakah Lina sehat? Lalu mengapa Feng Yu memeriksa gadis ini? Mungkinkah Feng Yu jatuh cinta padanya? Gadis ini tidak terlalu cantik, kan? Feng Yu tidak menemukan hal lain yang diinginkannya. Jadi mengapa dia memilih gadis seperti ini? Tunggu sebentar. Mungkinkah Feng Yu tertarik padanya karena dia tidak bisa punya anak? Melihat tatapan aneh Fu Guangzheng, Feng Yu terdiam. Namun, ia tak bisa menjelaskan hal ini. Kepeduliannya terhadap Yao Kexin benar-benar melampaui batas persahabatan biasa. Dia sahabat penaku. Apa kau mengerti arti sahabat pena? Lupakan saja, kau pasti tidak mengerti. Aku hanya kebetulan mendengar tentang beberapa masalah kesehatannya dan ingin membantunya. Feng Yu berdalih. Tatapan Fu Guangzheng semakin meremehkan. Sahabat pena? Kau pikir aku tidak tahu? Bukankah mereka hanya teman yang berkomunikasi lewat surat tanpa bertemu langsung? Di Hong Kong juga ada. Tapi sahabat pena macam apa yang akan menanyakan pertanyaan seperti itu? Bukankah seorang gadis akan malu dengan pertanyaan seperti itu? Pasti ada yang aneh. Feng Yu juga terlalu khawatir tentang masalah ini. Jika memang seperti yang dikatakan Feng Yu, hanya untuk membantu seseorang, mengapa ia secara khusus mengundang 2 ahli dari Amerika Serikat dengan harga yang sangat mahal? Dan rumah sakit itu telah membeli semua peralatan pemeriksaan tercanggih di dunia, dan Fu Guangzheng juga menemukan bahwa sebagian besar peralatan itu tampaknya digunakan untuk pemeriksaan ginekologi. Aku menghabiskan harga semahal itu hanya untuk apa yang Feng Yu katakan tentang membantu teman. Bohong sekali. Kak Feng, apa kau tertarik padanya? Kalau begitu, katakan saja. Kita sama-sama pria. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti maksudmu? Baiklah, aku tidak akan mengurusi masalah ini lagi. Biarkan mereka menghubungimu langsung mulai sekarang. Karena gadis itu mungkin menjadi wanita Feng Yu, tidaklah pantas bagi Fu Guangzheng untuk campur tangan, karena ini menyangkut wajah Feng Yu. Feng Yu memikirkannya dan tidak menjelaskan banyak hal. Hal semacam ini, jika tidak dijelaskan dengan jelas, hanya akan memperburuk keadaan. Dang dang dang. He Zhaoji mendorong pintu hingga terbuka dan masuk bos, dana yang diinvestasikan dalam saham dan rubel Rusia tiba-tiba meningkat pesat.
Mata Feng Yu berbinar. Apakah Soros menyerang Rusia lebih dulu? Lalu, apakah insiden Hong Kong hanya tipuan belaka? Feng, kenapa kau memanggilku secepat ini? Aku sedang berdiskusi dengan saudara Guangzheng tentang investasi di kapal pesiarnya. Feng Yu tidak ingin terlibat dengan kapal yang dibangun Fu Guangzheng dan krunya, tetapi Kirilenko cukup tertarik. Ia bahkan berpikir bahwa meskipun tidak menghasilkan uang, kapal itu tetap merupakan tempat yang menyenangkan untuk dikunjungi. Saudara Ji, rubel telah menguat dan pasar saham Rusia juga mulai naik, Feng Yu mengingatkan. Pasar saham sedang naik, itu hal yang baik. Seberapa besar apresiasi rubel? Kita harus membayar kembali pinjaman tahun depan, yang jumlahnya tidak jauh lebih banyak. Kirilenko mengira Feng Yu sedang memikirkan pinjaman yang ia ambil selama era Soviet. Pinjaman itu telah terdepresiasi ratusan kali lipat. Pinjaman beberapa ratus juta dolar AS sekarang hanya setara dengan beberapa juta dolar AS, dan bunganya harus diperhitungkan. Belum lagi jutaan dolar, bahkan jika mereka diminta mengembalikan ratusan juta dolar pun tidak masalah. Jika bukan karena uang sebanyak itu, akankah mereka memiliki kekayaan seperti sekarang? Bahkan jika rubel menguat 1 atau 10 kali lipat, hal itu tidak akan berdampak pada mereka. Feng Yu menatap Kirilenko tanpa daya. Mustahil menyelesaikan kalimat di tengah percakapan dengan orang bodoh soal keuangan seperti itu. Saudara Ji, saya tidak sedang membicarakan tentang pelunasan pinjaman. Yang saya maksud adalah, apakah Anda ingat bahwa setiap kali krisis keuangan melanda negara-negara Asia Tenggara itu, Soros suka menaikkan nilai tukar dan indeks saham terlebih dahulu agar ia bisa membangun posisi di level tinggi? Feng Yu mengingatkan. Kirilenko mengedipkan matanya. Apakah Anda mengatakan bahwa Soros sudah mulai mengambil tindakan terhadap Rusia? Kemungkinannya besar, tapi belum tentu. Lagi pula, kami tidak bisa memeriksa akun di sana, jadi kami butuh bantuanmu untuk mencari seseorang yang bisa mengonfirmasinya. Kirilenko sangat marah Soros terlalu arogan. Dia pikir Rusia termasuk negara kecil. Beraninya dia datang ke Rusia untuk membuat masalah? Feng, jangan khawatir. Aku bisa mengetahui pergerakan sejumlah besar uang hanya dengan 2 panggilan telepon. Kirilenko mulai menelepon sementara Feng Yu duduk di samping, menikmati biji bunga matahari dengan santai. Sekalipun Soros sudah bergerak, tak perlu terburu-buru. Setelah beberapa saat, Kirilenko menutup telepon dan duduk dengan wajah muram. Ya, ada akun-akun yang dikendalikan oleh Quantum Fund, dan mereka sedang mendorong indeks saham. Feng Yu mengangguk. Benar. Ini berarti Soros benar-benar mengabaikan Hong Kong dan berencana menyerang Rusia. Fluktuasi di Hong Kong sebelumnya mungkin hanya tipuan yang dia pasang untuk menunda kita. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Rubel dan pasar saham sedang menguat. Bisakah kita menghentikannya? Kirilenko sedikit tertekan. Jika ia menekan pasar saham, citranya sebagai orang terkaya di Rusia pasti akan anjlok, dan itu juga akan berdampak buruk yang sangat serius pada ayahnya. Siapa bilang kita akan menekannya? Kamu orang Rusia, dan kita teman baik. Tentu saja kita akan mendongkrak pasar saham, kata Feng Yu enteng. Itu tidak benar. Bukankah kau bilang Soros berencana membangun posisi dengan harga tinggi lalu mencari keuntungan maksimal? Kalau kita juga menaikkan harganya, Soros akan meraup lebih banyak uang. Kirilenko bingung. Ia tidak mengerti apa maksud Feng Yu. Lihat, rubel negara Anda memiliki sistem nilai tukar mengambang terkendali, kan? Fluktuasi nilai tukar tunduk pada rentang yang diwajibkan. Jika melebihi rentang ini, pemerintah akan melakukan intervensi. Ya, ada apa? Bagaimana jika rentang fluktuasi nilai tukar meningkat? Kemampuan menahan risiko akan meningkat secara signifikan, dan Soros dan yang lainnya akan menderita kerugian. Bisakah fluktuasi nilai tukar disesuaikan? Kirilenko membuka sebotol anggur putih dan meniupnya tanpa menggunakan cangkir. Tentu saja kami tidak punya hak untuk menyesuaikan, tapi Yelikin punya. Dana kuantum Soros adalah dana lindung nilai. Dia berusaha mendongkrak indeks saham dan nilai tukar, jadi dia pasti akan membeli rubel dan saham dalam jumlah besar, atau bahkan banyak kontrak berjangka. Dia bisa meraup banyak keuntungan dari apresiasi tersebut. Kemudian dia akan menggunakan uang yang diperolehnya untuk meminjam rubel dan saham dan menjualnya, sehingga menekan indeks saham dan nilai tukar rubel dan menghasilkan keuntungan tambahan. Jika ekonomi Rusia benar-benar membaik dan sulit ditekan, Soros akan tetap meraup untung. Lagi pula, kau tahu Soros sekarang bertaruh pada apresiasi rubel dan pasar saham Rusia. Begitu kita membiarkan rubel dan pasar saham jatuh, Soros dan timnya akan kehilangan banyak uang, atau bahkan menderita kerugian besar. Kata Feng Yu singkat. Maksudmu aku harus memberitahu para petinggi tentang metode ini dan membiarkan mereka menggunakannya untuk memberi pelajaran pada Soros? Tapi bukankah kita orang Rusia akan sangat menderita? Kirilenko sangat enggan. Kau, Feng Yu, tidak rela menyerahkan Hong Kong, wilayah yang baru saja dikembalikan kepada kami, dan sekarang kau ingin kita orang Rusia menderita kerugian untuk melawan Soros? Bukan kalian yang merugi. Soros dan para spekulan internasional itu yang mencoba meraup untung. Coba pikirkan, sekarang mereka sedang menaikkan nilai tukar saham dan rubel,
Pasti mereka menyimpan banyak saham. Bukankah kalian orang Rusia akan meraup untung hanya dengan menjualnya? Dan ketika rubel dan saham jatuh, mereka akan menjual saham mereka dan sebagainya. Lalu kalian orang Rusia bisa membelinya kembali. Bukankah lebih baik bagi rakyat kalian sendiri untuk memiliki saham di perusahaan-perusahaan negara kalian sendiri? Merekalah yang merugi, bukan kalian orang Rusia. Benarkah? Kirilenko menggaruk kepalanya. Sepertinya perkataan Feng Yu masuk akal, tetapi ia tidak tahu apakah itu benar atau salah. Namun, ia yakin Feng Yu tidak akan menipunya. Lagi pula, mereka berdua memiliki kerjasama yang sangat baik, dan dalam banyak hal, kepentingan mereka sejalan. Lagi pula, setahunya, Feng Yu bukanlah tipe orang yang akan menipu teman-temannya. Tentu saja Feng Yu tidak menipu Kirilenko. Di masa lalu, Rusia mengandalkan trik ini untuk membuat Soros dan para investor internasional yang mencoba mengambil untung dari Rusia menderita kerugian besar. Tentu saja, langkah ini juga menyebabkan Rusia dikecam oleh banyak negara. Tetapi apakah Rusia peduli? Yang bisa Anda lakukan hanyalah melontarkan beberapa tuduhan. Apakah Anda akan menggunakan kekerasan jika tidak puas? Apa? Kami berutang uang kepada Anda? Tunggu saja sedikit lebih lama. Kami tidak akan membayarnya untuk saat ini. Kita akan membicarakannya dalam beberapa bulan. Lagi pula, kami tidak akan membayarnya di masa mendatang. Jika kekuatan militer seperti itu bertindak seperti penjahat, siapa yang bisa tahan? Wajar untuk mengatakan bahwa yang paling tidak mereka takuti adalah kekerasan. Mereka tidak hanya bisa menang jika melakukannya, tetapi mereka juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan Amerika Serikat pun tidak berani mengambil tindakan terhadap Rusia, apalagi negara lain. Tentu saja, kecuali wilayah-wilayah yang diperintah oleh orang-orang gila. Orang-orang itu berani melawan seluruh umat manusia. Feng, maksudmu, kita gali lubang sekarang, biarkan mereka melompat masuk, lalu kita pergi dan meninggalkan mereka di dalam lubang? Benar, mereka di sini untuk mengisi kekosongan. Setelah masalah ini selesai, kalian juga bisa membeli beberapa saham perusahaan Rusia kalian. Rusia adalah akar Kirilenko. Ini tidak boleh dilupakan, dan akarnya harus ditanam semakin dalam. Sama seperti Feng Yu, berapapun investasinya di luar negeri, investasinya di Tiongkok tidak akan berkurang, bahkan mungkin bertambah. Ini tidak hanya akan mendatangkan lebih banyak keuntungan, tetapi juga akan membuat negara lebih kuat dengan lebih cepat. Negara yang kuat akan lebih dihormati ketika berinvestasi di luar negeri. Jadi, bagaimana cara melakukannya secara spesifik? Feng Yu mulai berbisik kepada Kirilenko bahwa kali ini dia akan membuat Soros jatuh tertelungkup. Juken, apakah ada pergerakan di Rusia? Apakah orang-orang yang kita hubungi secara pribadi telah bertindak sesuai dengan kebutuhan kita? Soros menggoyangkan gelas anggur merah di tangannya, tampak santai dan puas. Tidak ada pergerakan dari Rusia. Sepertinya orang-orang Rusia yang bodoh itu benar-benar berpikir ini pertanda situasi ekonomi yang cerah di negara mereka. Zuckermiller menunjukkan rasa jijik. Saat Rusia menyadari sesuatu, mungkin sudah terlambat. Militer Rusia mungkin kuat, tetapi ekonominya juga tidak bagus. Mereka yang menghasilkan uang dari ekspor sumber daya adalah yang paling rentan. Kali ini, Rusia pasti akan mengulangi kesalahan negara-negara Asia Tenggara lainnya, dan Amerika Serikat akan menjadi kekuatan nomor satu dunia, baik secara ekonomi maupun militer, dan tidak akan ada masalah. Rusia tidak akan pernah bisa mengejar Amerika Serikat. Baiklah, kita harus membeli lebih banyak kontrak berjangka agar yang lain bisa mengikutinya. Jika rubel naik 10%, indeks saham Rusia akan naik lebih dari 20%, perintah Soros. Lalu kita dapat menggunakan leverage yang tinggi kali ini dan menghasilkan lebih banyak uang, saran Zuckermiller. Ya, dengan cara ini kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, dan juga akan lebih mudah untuk menekan rubel dan indeks saham Rusia. Soros menyetujui rencana ini. Tanpa campur tangan Feng Yu kali ini, dia pasti tidak akan gagal. Dan dengan partisipasi begitu banyak spekulan internasional, dia bisa lebih berani. Ketika dia dan Feng Yu berspekulasi pada mata uang negara Asia Tenggara lainnya, marin keuntungan Feng Yu lebih tinggi daripadanya, yang membuatnya merasa kesal. Kali ini, keuntungannya akan mencapai titik tertinggi. Jika ia mengelolanya dengan benar, ia pasti bisa melipat gandakan keuntungannya. Saat itu tiba, ia akan menjadi orang terkaya baru di dunia dengan aset lebih dari 50 miliar. Bill Gates, Feng Yu, dan Buffett hanya bisa mengaguminya. Reputasi ini akan membuat dana kuantumnya dipercaya lebih banyak orang, dan ia akan mampu mengelola lebih banyak dana. Pada saat itu, ia tidak hanya akan menjadi manajer dana lindung nilai nomor satu dunia, tetapi juga pemodal dan wirausahawan nomor satu dunia. Mungkin, dia bahkan dapat membangun keluarga besar, seperti keluarga Rothschild dan keluarga Rockefeller, dan mewariskannya dari generasi ke generasi. Forbes tidak hanya memiliki laporan hurun, tetapi juga daftar keluarga kaya. Soros memang ada di laporan hurun, tetapi tidak termasuk dalam daftar keluarga kaya. Li Ka-shing, orang terkaya kedua di Asia, dan Feng Yu, orang terkaya di Asia,
juga tidak ada dalam daftar keluarga kaya. Sebaliknya, keluarga Fu telah menjadi keluarga terkaya di Asia. Menurut aturan, sebuah keluarga harus kaya selama 3 generasi untuk dianggap sebagai keluarga. Keluarga Li Ka-shing hanya memiliki 2 generasi, dan Feng Yu dianggap sebagai taipan 1 generasi. Namun, keluarga Fu berbeda. Kakek Fu Guangzheng juga seorang taipan yang sangat sukses di Hong Kong. Pada masa generasi Fu Rongqi, mereka juga telah makmur. Dan di antara 3 generasi tersebut, ada seorang pemimpin seperti Fu Guangzheng. Jika dihitung dengan saksama, ada beberapa anggota keluarga Fu yang menjanjikan selama 3 generasi, menjadikan mereka keluarga pertama di Hong Kong. Soros juga memiliki anak-anak yang bekerja di perusahaannya, dan ia yakin bahwa bisnis keluarga akan diwariskan selama hidupnya. Kali ini, ia tidak akan membiarkan dirinya gagal, dan tidak seorang pun dapat membuatnya gagal lagi. Ada banyak orang yang bekerja di industri keuangan di dunia, tetapi kurang dari 1% yang dapat dianggap cakap. Dari 1% ini, kurang dari 1% yang dapat disebut berbakat, dan bahkan lebih sedikit lagi yang dapat disebut jenius. Feng Yu, di mata Soros, adalah sosok seperti itu, mungkin seseorang yang bisa dibandingkan dengannya. Fu Rongqi, di mata Soros, paling banter adalah seorang yang berbakat, setara dengan keempat pendekar hebatnya, dan jelas tidak sebanding dengannya. Soros juga berfantasi bahwa jika dia dapat menipu Feng Yu kali ini dan membuat Feng Yu kehilangan sejumlah besar uang, maka mungkin ada peluang untuk merekrut Feng Yu ke dalam timnya di masa mendatang. Jika Quantum Fund bisa memiliki manajer investasi yang begitu muda, dan bahkan berbakat, Quantum Fund pasti akan lebih makmur dalam jangka waktu yang lebih lama. Bahkan jika ia pensiun nanti, tidak akan ada kekurangan orang di pucuk pimpinan. Tentu saja, Feng Yu hanya bisa bekerja untuknya, dan paling banyak ia hanya diizinkan mendapatkan bagian kecil. Sebagian besar keuntungan pasti akan menjadi milik keluarga Soros mereka. Kak Ji, bagaimana kabarnya? Apa kau sudah memberitahu atasan tentang rencana kita? Kirilenko menahan kegembiraannya dan berkata, saya dengar para petinggi telah menyetujui pendekatan ini untuk sementara, tetapi implementasi spesifiknya masih perlu didiskusikan. Bagus. Kali ini, Soros akan membayar mahal, dan para spekulan internasional itu akan tahu bahwa Rusia bukanlah tempat di mana mereka bisa bertindak gegabah. Puji Feng Yu. Hahaha, benar juga. Rusia bukan negara-negara kecil di Asia Tenggara itu. Kali ini, mereka pasti tidak akan mendapat balasan. Mereka pernah menipu negara-negara itu dan menghasilkan banyak uang. Sudah waktunya untuk membalasnya. Feng Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Seolah-olah Saudara Ji telah lupa bahwa mereka juga menghasilkan banyak uang di negara-negara Asia Tenggara tersebut. Saudara Ji, masalah ini harus dirahasiakan. Jangan sampai ada yang bocor. Aku akan menyebarkan informasi palsu agar Soros berpikir aku masih waspada terhadap Hong Kong, dan membuatnya semakin berani. Tidak masalah, jangan khawatir, berita ini tidak akan pernah bocor. Soros bisa menunggu untuk menderita kerugian besar. Kirilenko sudah lama tidak menyukai Soros, atau lebih tepatnya, dia tidak menyukai semua orang Amerika yang tidak mematuhinya. Feng Yu berkata jika operasi kali ini dilakukan dengan baik, Soros bisa kehilangan semua keuntungannya di Asia Tenggara, dan bahkan mungkin kehilangan uang. Saat itu tiba, bukan hanya skala dana Soros akan berkurang drastis, tetapi ia juga tidak akan lagi menjadi legenda investasi. Soros tidak akan pernah bisa segemilang itu lagi. Setelah menutup telepon, Feng Yu memanggil Hizaoji Pak Tuahi. Sudah waktunya untuk bertindak. Apakah kamu siap? Sudah dipersiapkan sejak lama. Hizaoji sedikit bersemangat. Jika langkah ini berhasil, Soros akan menderita kerugian besar. Hal yang paling menakutkan bagi mereka yang bekerja di bidang keuangan adalah informasi yang mereka kumpulkan salah, yang bisa berakibat fatal. Satu berita saja bisa membuat seluruh investasi terbuang sia-sia. Mulailah saat kau siap. Ingat, kau harus membuat pihak lain percaya padamu dan memastikan semuanya aman. Tegas Feng Yu. Jangan khawatir, bos. Soros pasti akan jatuh ke dalam perangkap, kata Hizaoji tegas. Saat Feng Yu dan timnya perlahan memudar dari krisis keuangan Asia, Soros sekali lagi menyapu negara-negara Asia Tenggara, dan Soros menjadi semakin bangga. Orang yang sombong akan terbutakan oleh apa yang dicapainya, pikirannya pun tidak jernih lagi. Soros mungkin tidak akan bisa melihat rencana sederhana mereka. Mereka punya peluang besar untuk menghancurkan wujud asli Soros. Ayah, Feng bilang kita harus menunggu dan membiarkan Soros dan yang lainnya semakin terjerumus ke dalam masalah, agar kita bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan, kata Kirilenko. Anda yakin? Tahukah Anda bahwa utang luar negeri negara kita telah mencapai 130 miliar dolar AS, sementara cadangan devisa kita hanya 13 miliar dolar AS. Aset utang kita bernilai kurang dari 30 miliar dolar AS. Soros dan yang lainnya sedang menyerang industri keuangan kita, dan kita tidak punya cara untuk melawan, kata Seshenko. Meskipun Seshenko adalah seorang tentara, di Rusia, tentara juga memiliki pengaruh yang kuat dalam politik. Terakhir kali, ia membantu Kirilenko menyampaikan pesan kepada atasannya,
dan mereka memujinya. Itulah sebabnya kita tidak punya pilihan selain mengadopsi metode Feng. Kita memiliki terlalu banyak obligasi jangka pendek dan terlalu banyak pinjaman luar negeri, yang dapat menjatuhkan ekonomi kita kapan saja. Permintaan minyak, gas alam, logam non-ferrous, DLL, telah menurun, dan harga terus turun. Kita pasti tidak akan mampu memenuhi kebutuhan tahun ini, kata Kirilenko. Jadi, jika kita mengadopsi metode Feng, kita dapat menggunakan uang dari uang panas internasional untuk mengisi kekosongan kita dan menghindari inflasi ganas lainnya. Shevchenko menatap Kirilenko. Lalu putra sulungnya bagaimana menurutmu? Ayah, kurasa apa yang dikatakan kakakku masuk akal. Dia jauh lebih jago berbisnis daripada aku. Dia juga orang Rusia. Dia tidak akan, seperti kata dunia luar, menggelapkan dana publik dan menipu kita. Yang paling memuaskan Shevchenko bukanlah keterampilan militer putra sulungnya yang mengesankan, yang telah menjadikannya karir yang sukses di bawah asuhannya, atau kekayaan dan kesuksesan putra keduanya, yang menjadikannya orang terkaya di Rusia, membebaskan keluarganya dari kekhawatiran keuangan dan risiko tertimpa musibah. Melainkan, kedua putra tersebut memahami aspirasi satu sama lain dan menikmati hubungan yang erat. Sejak Kirilenko terungkap sebagai orang terkaya di Rusia, ada suara yang mengatakan bahwa Kirilenko meraup kekayaannya yang besar dengan mengandalkan ayahnya, Shevchenko, untuk menggelapkan dana publik demi keuntungannya sendiri. Tentu saja, investigasi di atas mengungkapkan bahwa hal ini sama sekali tidak benar. Kirilenko memperoleh sebagian besar kekayaannya di luar negeri dan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan dalam negeri, seperti membangun pabrik elektronik dan otomotif. Lebih lanjut, perusahaan pertambangan Kirilenko adalah satu-satunya yang tidak mengalami kecelakaan, meskipun tidak banyak melakukan penambangan. Ini juga membuktikan bahwa Kirilenko tidak seperti orang Rusia kaya lainnya yang menggelapkan sumber daya mineral negara dan kemudian menambangnya secara gila-gilaan untuk mendapatkan keuntungan. Para pemimpin di atas memahami situasi ini, tetapi orang-orang di bawah tidak melihatnya seperti itu. Untungnya, Kirilenko telah mengikuti jejak Feng Yu dan menyumbang banyak untuk Rusia selama 2 tahun terakhir, sehingga pernyataan tersebut dirahasiakan dan tidak menimbulkan kehebohan besar. Karena kalian berdua mengatakan demikian, aku akan melaporkannya kepada atasan dan meminta mereka untuk menstabilkan situasi. Pendekatan ini, yang telah dibuktikan oleh para ahli keuangan dan ekonomi, memang layak. Pendekatan ini akan mencegah hilangnya dana akibat arus kas internasional yang panas dan juga mencegah wabah hiperinflasi domestik. Perekonomian Rusia akhirnya membaik tahun lalu, dan tahun ini jelas tidak akan mampu menahan gejolak lebih lanjut. Tingkat pengangguran Rusia meningkat signifikan tahun ini, dan PDB per kapitanya menurun. Banyak investor internasional bersiap melikuidasi dan menjual aset-aset Rusia, termasuk beberapa sumber daya mineral. Kirilenko juga mengambil tindakan saat itu dan menandatangani kontrak dengan beberapa perusahaan Amerika, berniat membeli ladang minyak dan tambang yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tetapi ia menuntut pembayaran dalam rubel. Alasannya adalah karena ia tidak memiliki dolar AS. Selain itu, batas waktu pembayaran adalah akhir Agustus. Jika terlambat, akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1% untuk setiap minggu keterlambatan, dan denda keterlambatan sebesar 10% untuk 1 bulan keterlambatan. Kirilenko menandatangani perjanjian itu dengan gembira karena dia tahu bahwa rubel mungkin terdepresiasi secara signifikan pada akhir Agustus dan dia pasti tidak akan kehilangan apapun. Dan semua perusahaan Amerika itu berpikir bahwa Rusia, seperti negara-negara Asia Tenggara lainnya, setidaknya bisa bertahan melawan Soros selama beberapa bulan. Lagi pula, Rusia adalah negara yang besar. Beberapa orang yang bereaksi cepat menarik investasi mereka pada paruh kedua tahun lalu. Namun, setelah Rusia menyelamatkan pasar, mereka merasa semuanya baik-baik saja. Dan beberapa bahkan kembali membeli di harga terendah. Lihat, pasar saham Rusia sedang naik sekarang, dan nilai tukar rubel juga naik. Dengan menerbitkan obligasi pemerintah jangka pendek, ekonomi Rusia memang menunjukkan tanda-tanda perbaikan, tetapi jumlah obligasi pemerintah jangka pendek yang diterbitkan terlalu banyak, melebihi 70 miliar dolar AS. Total utang nasional dan luar negeri Rusia melebihi 200 miliar. Setelah membayar bunga utang-utang ini, total pendapatan Rusia tahun ini hanya akan mencapai 40%. Ini baru bunganya. Belum lagi Rusia tidak memiliki cara untuk membayar pokok utangnya. Oleh karena itu, imbal hasil obligasi pemerintah Rusia mulai melonjak, mencapai 80%. Ini juga berarti bahwa harga obligasi pemerintah Rusia anjlok, investor pasar memiliki pandangan yang rendah terhadap kredit nasional Rusia, dan kepanikan terjadi di pasar. Pada saat ini, dana Soros dan timnya memasuki pasar dengan sikap membeli di harga terendah, yang memang menstabilkan pasar saham Rusia dan nilai tukar rubel, dan bahkan menyebabkan keduanya naik. Beberapa investor asing yang telah meninggalkan Rusia juga tertarik kembali, siap membeli di harga terendah dan menghasilkan uang. Perekonomian Rusia tampaknya membaik. Soros menginvestasikan puluhan miliar dolar dalam aset, beberapa di antaranya miliknya sendiri dan beberapa di antaranya merupakan investasi dari orang lain, di Quantum Fund.
Ia menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli saham dan sebagian lagi untuk membeli kontrak berjangka. Ia yakin kali ini, ia pasti akan meraup untung besar. Tetapi saat ini, Rusia mengeluarkan serangkaian tindakan yang tidak diharapkan siapapun. Gagal bayar utang negara. Pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo akan ditangguhkan selama 90 hari, dan semua obligasi pemerintah jangka pendek akan diperpanjang menjadi obligasi 3 tahun. Ini adalah tindakan yang mengurangi kredibilitas internasional Rusia, tetapi secara efektif mengurangi konflik di dalam Rusia dan mengalihkan konflik ini ke negara-negara kreditor utama, seperti Jerman. Bank-bank komersial di negara-negara tersebut akan memiliki sejumlah besar utang macet, tetapi Rusia tidak akan peduli tentang hal ini. Pada saat yang sama, Rusia juga mengumumkan tindakan untuk secara proaktif menurunkan nilai tukar rubel dolar sebesar 50%, dari 16,2 menjadi 19,5. Dengan kata lain, rubel didevaluasi sebesar 50% atas inisiatifnya sendiri. Suatu tindakan yang tidak diharapkan oleh siapapun. Sementara negara lain mencoba menstabilkan nilai tukar mereka, Rusia mengambil inisiatif untuk menyesuaikan nilai tukar mereka sebesar 50% sekaligus. Sesuatu terjadi yang tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Mereka yang membeli rubel dan optimis terhadap pemulihannya semuanya menangis saat ini. Selama mereka menggunakan leverage lebih dari 2 kali lipat, mereka akan dilikuidasi, dan semua kontrak itu akan menjadi lembaran kertas bekas. Soros mondar-mandir di kantornya. Pikirannya terus-menerus mengulang bagaimana ini bisa terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi. 4 tokoh besar Soros berdiri berjajar di samping meja mereka. Semuanya menundukkan kepala dan terdiam. Kerugian mereka akibat kesalahan ini tidaklah besar, malah sangat menghancurkan. Sederhananya, semua kontrak berjangka yang mereka beli untuk apresiasi rubel menjadi tidak berharga dan posisi mereka dilikuidasi. Sebagian besar kontrak berjangka yang mereka beli untuk indeks saham Rusia juga bangkrut, dengan indeks saham Rusia anjlok hingga 30%. Tentu saja, penurunan ini tidak terjadi secara instan. Nilai tukar rubel diturunkan sesuai nilai tukar mengambang. Tetapi pada dasarnya, segera setelah kebijakan ini dikeluarkan, rubel mulai merosot. Mereka tidak punya waktu untuk bertransaksi, apalagi waktu untuk membangun posisi terbalik guna menghentikan kerugian. Pasar saham dan obligasi Rusia juga mulai anjlok. Soros dan kelompoknya telah membeli banyak obligasi Rusia, berharap mendapatkan keuntungan dari imbal hasil yang tinggi. Serangan gabungan Rusia membuat banyak spekulan internasional tercengang, tetapi Soros menderita kerugian terbesar. Berapa banyak uang yang tersisa? Tanya Soros dengan suara serak. Kami masih memiliki lebih dari 6 miliar dolar AS dalam dana likuid, serta sejumlah obligasi, saham, dan sebagainya. Jika kami menjual semuanya, kami mungkin bisa mendapatkan 10 miliar dolar AS, Zuckermiller menghitung dan menjawab. Jika obligasi, saham, DLL terus turun, dana mereka akan semakin sedikit. Bos, apa yang harus kita lakukan? Jual pendek rubel? Sudah terlambat. Perusahaan-perusahaan sekuritas itu sudah berhenti memperdagangkan rubel berjangka. Keempat Raja Langit semuanya yakin bahwa mereka telah kalah kali ini dan mungkin tidak akan mempunyai kesempatan untuk membalikan keadaan. Soros membanting meja. Siapa bilang kita sudah tamat? Kita masih punya hampir 10 miliar, jadi kita belum rugi. Penurunan tajam rubel akan memengaruhi seluruh pasar keuangan Eropa dan Amerika dan menciptakan reaksi berantai. Druckenmiller dan yang lainnya saling berpandangan. Bos, apakah Anda menyarankan kita melakukan short selling di pasar keuangan negara lain? Benar sekali. Kita tidak hanya harus melakukan short selling, tetapi juga harus menggunakan leverage yang tinggi untuk melakukan short selling. Hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan kembali uang klien kita. Kalau tidak, Quantum Fund akan tamat, dan kita semua akan bangkrut. Kata Soros dengan suara berat. Dia Soros, dia tidak akan kalah. Selama dia masih punya modal, dia bisa membalikkan keadaan. Untungnya, pengalamannya selama bertahun-tahun dalam mengelola dana telah mengajarkannya untuk selalu menyimpan dana cadangan untuk memulihkan kerugian. Jika tidak, ia pasti sudah kehilangan segalanya sekarang. Bos, Tuan Malfoy menelepon. Sekretaris Soros datang untuk melapor. Tolong jawab. Aku akan bicara dengannya. Soros meraih telepon di atas meja. Malfoy, jangan khawatir. Investasimu tidak akan rugi. Aku janji imbal hasil minimal 10% yang tidak akan pernah berubah. Ya? Aku memang rugi sekarang, tapi masih ada kesempatan untuk balik modal. Percayalah, tunggu saja paling lama setengah bulan lagi, dan aku akan mengembalikan semua uangmu. Kalau kau memaksaku sekarang, kau bahkan tidak akan mendapatkan modalmu kembali. Setelah menghibur Malfoy, panggilan lain masuk. Soros terus menjelaskan kepada pihak lain, memintanya untuk mempercayainya. Tentu saja, pihak lain tidak punya pilihan selain mempercayainya. Jika tidak, ia tidak akan bisa mendapatkan kembali setengah dari pokok yang diinvestasikannya di Quantum Fund, apalagi keuntungannya. Setelah menutup telepon, Soros menginstruksikan Miller dan yang lainnya, jual semua obligasi dan saham kalian besok, kumpulkan dana,
dan investasikan di pasar Jerman dan Belarusia. Apakah kalian bisa membalikan keadaan tergantung waktu ini? Saudara Feng, Rusia benar-benar telah mengadopsi metode ekstrim seperti itu. Fu Guangzheng sedikit terkejut. Metode ini akan membuat negara kehilangan kredibilitasnya. Ia harus berpikir dua kali sebelum berbisnis dengan mereka di masa mendatang. Meskipun metode ini ekstrim, metode ini sangat efektif. Setidaknya untuk Rusia saat ini adalah salah satu metode terbaik, kata Feng Yu. Saat itu, terjadi penarikan besar-besaran di Rusia. Orang-orang berbondong-bondong membeli berbagai kebutuhan sehari-hari, dan orang kaya dengan cepat menukar rubel dengan dolar AS, yang menyebabkan rubel semakin melemah. Selain itu, tingkat pengangguran Rusia juga akan meningkat, dan berbagai pendapatan pasti akan menurun. Meskipun gagal bayar utang Rusia mungkin tidak berlangsung lama, dampaknya cukup signifikan. Feng Yu yakin tenggat waktu gagal bayar yang diberikan Rusia akan diperpanjang. Dalam 3 bulan, Rusia tidak akan punya uang untuk membayar utangnya, dan mereka perlu menggunakan uang itu untuk menstabilkan negara. Karena Anda sudah mengantisipasi semua ini, mengapa Anda begitu konservatif meminta semua orang untuk melakukan short selling kontrak berjangka di pasar lain? Jika kita menggunakan leverage tinggi untuk membangun posisi saat pasar sedang tinggi, kita bisa mendapatkan keuntungan beberapa kali lipat atau bahkan puluhan kali lipat. Tanya Fu Guangzheng dengan sedikit kebingungan. Feng Yu memandang Fu Guangzheng dan bertanya, bagaimana jika Rusia tidak mengadopsi metode ini? Bukankah kamu bilang mereka pasti akan mengadopsi metode ini? Dan kamu bilang itu cara terbaik? Tanya Fu Guangzheng lemah. Seandainya saya pasti akan mengadopsi pendekatan ini, tetapi saya bukan pengambil keputusan di Rusia. Jika mereka tidak mengadopsi pendekatan ini, dan negara lain memberikan bantuan atau pinjaman dalam jumlah besar kepada Rusia, maka jika kita secara membabi buta menggunakan leverage tinggi untuk melakukan short selling indeks saham negara lain, kita kemungkinan besar akan kehilangan banyak uang. Terus terang, Feng Yu tidak yakin Rusia akan mengambil kebijakan ekstrim seperti itu. Lagi pula, Rusia adalah negara besar, bukan negara kecil. Jika gagal bayar utang negaranya, Rusia akan benar-benar gagal bayar dan harus menanggung kecaman internasional. Jadi Feng Yu memberitahu Profesor Liang dan Fu Rongqi, meminta mereka untuk membangun posisi kecil dan bersiap untuk meningkatkannya kapan saja. Tetapi tidak seorang pun berani menggunakan leverage yang tinggi, dan mereka semua melakukan lindung nilai yang cukup. Meskipun keuntungan akan sangat berkurang, risikonya juga sangat berkurang. Terlebih lagi, modal yang mereka investasikan relatif besar, sehingga keuntungannya tidak akan berkurang. Lalu kenapa kita tidak bertindak di Belarus dan Ukraina? Dampaknya di sana seharusnya lebih besar, kan? Tanya Fu Guangzheng penasaran. Kalau kita tidak bertindak di Rusia, itu karena kekhawatiran Kirilenko, tapi itu tidak penting bagi kedua negara itu, kan? Saudara Ji dan saya memiliki investasi yang signifikan di kedua negara tersebut, dan kami juga memiliki mitra bisnis di sana. Poin penting lainnya adalah kedua negara tersebut memiliki hubungan dekat dengan Rusia. Jika mereka menggunakan taktik curang, investasi kami juga bisa sia-sia. Fu Guangzheng mengangguk sambil berpikir. Ya, kedua bekas sekutu Soviet itu juga merupakan kekuatan militer, dan memiliki hubungan dekat dengan Rusia. Mereka tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Tentu saja, kali ini Rusia telah mengkhianati kedua negara itu, dan hubungan mereka pasti akan menjadi jauh lebih buruk di masa mendatang. Lagi pula, meraup untung besar di pasar saham Eropa dan Amerika tidaklah buruk. Meskipun Feng Yu juga memberitahu Li Zikai, investasi keluarga Li jauh lebih sedikit daripada investasi keluarga Fu. Setelah itu, aset paman dan Li Ka-shing akan semakin dekat, dan kekuatan keluarga Fu mereka akan semakin kuat, dan posisi keluarga nomor 1 di Asia akan semakin stabil. Kali ini, krisis keuangan Asia Tenggara telah menyebar ke seluruh dunia. Akibat devaluasi rubel, pasar saham di Eropa dan Amerika Serikat juga jatuh, dan penurunannya cukup signifikan. Beberapa investor telah memperketat uang tunai mereka untuk menghindari risiko, sementara yang lain bangkrut. Bahkan pakar investasi seperti Soros pun merugi besar, apalagi rakyat biasa. Meskipun mereka tidak mencoba membeli saham saat harga sedang turun di Rusia, pasar saham negara mereka juga sedang anjlok, dan mereka telah merugi besar-besaran. Sebelumnya, pasar saham di negara-negara tersebut sedang booming. Ketika sebagian besar investor sedang murung, Feng Yu justru mengunjungi rumah Fu Rongqi, dan wajah semua orang dipenuhi senyum bahagia. Meskipun keuntungan mereka kali ini tidak terlalu besar, mereka dapat menghasilkan uang saat orang lain merugi, yang cukup membuat mereka merasa senang. Keponakan Feng, kita bisa meraup untung besar lagi kali ini. Soros pasti akan menderita kerugian besar kali ini, dan Hong Kong akan aman, kata Fu Rongqi sambil tersenyum. Paman Fu, Hong Kong juga belum tentu aman dari bahaya. Perekonomiannya terdampak, dan pasar saham sedang anjlok. Meskipun Soros tidak ada di sini untuk mengganggu, situasi internasional tak terbendung. Fu Rongqi memberinya ceramah Anda selalu optimis. Dan bagaimana Anda tahu bahwa Soros menderita kerugian besar? Fu Rongqi bertanya dengan rasa ingin tahu.
Bukankah kau bilang Soros pergi membeli saham-saham di Rusia? Lalu, dengan industri keuangan Rusia yang sedang anjlok, bukankah Soros akan menderita kerugian besar? Kurasa Soros mungkin sudah kehilangan segalanya. Fu Rongbing juga berkata sekalipun Soros tidak kehilangan segalanya, dana kuantumnya tetap harus membayar klien. Itu adalah dana investasi dengan imbal hasil terjamin. Saya khawatir semua asetnya akan hilang dari klien, kan? Fu Rongqi menatap semua orang, lalu berbalik menatap Fu Guangzheng. Bagaimana menurutmu? Paman, Soros itu manajer dana lindung nilai yang sangat terkenal, dulunya yang terbaik di dunia. Mustahil dia tidak punya kontrak lindung nilai, kan? Meskipun rubel terdepresiasi dan indeks saham Rusia anjlok, Soros pasti tidak akan kehilangan segalanya. Kita bisa menganalisis bahwa pasar saham negara lain juga akan terdampak dan jatuh. Jadi mengapa Soros tidak bisa menganalisisnya? Fu Rongqi mengangguk puas. Dengan bimbingan Profesor Liang, Fu Guangzheng membuatnya semakin puas. Fu Guangzheng juga tampak jauh lebih tenang dan kalem, dan ia akan menjadi jurumudi yang handal di masa depan. Fu Rongqi menatap kedua adiknya. Kalian dengar itu? Kalau kita bisa memikirkannya, bagaimana mungkin Soros tidak memikirkannya? Saat berinvestasi, kita semua menyimpan sebagian uang untuk balik modal. Jadi kenapa Soros tidak menyimpannya? Selama dia bisa membuka posisi short di indeks saham negara lain tepat waktu, ada kemungkinan besar dia bisa balik modal. Dia bahkan mungkin untung, asalkan dia cukup berani. Padahal saat ini yang menjadi soal bukan lagi keberanian Soros, tetapi Soros harus lebih berani lagi. Kalau tidak dia dan yang lain tidak akan bisa balik modal. Meskipun ini adalah pertaruhan, Soros harus bertaruh, dan kemungkinannya menang sangat besar. Fu Rongqi dan Fu Rongbing bertukar pandang. Keduanya tersenyum canggung, lalu berhenti bicara. Fu Rongjin, yang sedari tadi diam saja, tersenyum lebar. Seandainya Guangzheng tidak mengatakan ini, ia pasti akan berpikiran sama dengan saudara laki-lakinya yang kedua dan ketiga. Keuangan memang menghasilkan uang dengan cepat, yang semakin memperkuat tekad Fu Guangzheng untuk menikahi Liang Yin. Dengan bantuan Profesor Liang, ia bisa menghasilkan lebih banyak uang. Guangzheng tidak perlu mengkhawatirkannya lagi, tetapi perkembangan karir Guangxian masih agak terhambat, dan ia ingin membangun kekayaan untuk putra sulungnya. Terakhir kali ia mendengar kabar dari bosnya, ia tahu bahwa Fu Guangzheng akan menjadi penerus keluarga Fu. Hal ini mengejutkannya sekaligus membuatnya gembira. Dia hanya bisa menghela napas. Dari sudut pandang ini, dia tidak sebaik bosnya. Jika dia jurumudi, maka jurumudi generasi penerus keluarga pastilah putranya, bukan keponakannya. Namun, hal ini juga menjadi penentu bagi keluarga Fu. Kedepannya, pemimpin keluarga Fu akan dipilih dari generasi penerus untuk memastikan keluarga Fu dapat terus berkembang dengan baik. Semakin kuat keluarganya, semakin banyak keuntungan yang bisa mereka peroleh dan semakin tinggi pula status sosial mereka. Ia menoleh ke arah Feng Yu yang sedang makan buah sambil tersenyum, lalu merenungkan apa yang telah terjadi. Jika sang bos tidak menyampaikan pendapatnya atas nama keluarga tepat waktu, keluarga Fu mungkin akan kehilangan kesempatan untuk berdiri di puncak Asia, Guangzheng akan kehilangan kesempatan untuk mewarisi tampuk pimpinan keluarga, dan ia tidak akan memiliki kejayaan seperti sekarang ini. Setiap kali media memberitakan tentang Fu Guangzheng, mereka selalu menyebut bahwa dia adalah putranya, dan itu sudah cukup membuatnya sangat bangga. Keponakan Feng, bagaimana kamu akan menginvestasikan uang sebanyak ini? Apakah kamu akan terus berdagang berjangka, atau berinvestasi di pasar saham? Tanya Fu Rongqi sambil tersenyum. Feng Yu menyeka mulutnya dan menatap Fu Rongqi sambil tersenyum. Paman Fu, kamu sudah punya ide? Kenapa repot-repot bertanya padaku? Pasar berjangka pasti sangat fluktuatif akhir-akhir ini. Itu hanya buang-buang energi, dan aku tidak yakin akan menghasilkan banyak uang. Hahaha, sepertinya kita sepaham lagi. Aku berencana berinvestasi di Korea Selatan, terutama saham. Tentu saja, kalau ada perusahaan bagus, aku juga akan mempertimbangkan untuk membelinya. Aku juga sedang menjajaki negara-negara seperti Malaysia dan Asia Tenggara. Mau ikutan? Keluarga Fu telah banyak berinvestasi di Asia Tenggara, termasuk Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dengan dana yang cukup kali ini, wajar saja jika mereka meningkatkan investasi. Namun, Feng Yu tidak menyangka keluarga Fu akan benar-benar mempertimbangkan untuk memasuki Korea Selatan. Korea Selatan juga merupakan pasar yang direncanakan Feng Yu untuk dimasuki. Jika tidak ada yang lain, Korea Selatan juga merupakan pemimpin dunia dalam teknologi internet. Di masa lalu, Korea Selatan merupakan penyedia internet terkemuka di dunia, melampaui Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara lain dengan selisih yang jauh. Korea Selatan juga telah lama menjadi kekuatan dunia dalam perangkat lunak dan elektronik, seperti game video dan elektronik konsumen, di mana negara ini termasuk yang terbaik di dunia. Dengan perkembangan komputer dan internet, potensi permainan elektronik di masa depan memang sangat besar. Feng Yu sudah punya rencana X dan WMD. Perusahaan pengembang game legendaris tersebut harus diakuisisi oleh Feng Yu. Di masa depan, Feng Yu bisa membangun kerajaan gamenya sendiri.
Ia bisa mengembangkan semua game daring populer dari kehidupan sebelumnya. Dan ia bisa perlahan-lahan mengirim orang ke sana untuk belajar. Setelah menguasai teknologinya secara bertahap, orang Tiongkok bisa mengembangkan game dari mereka sendiri yang mendunia. Saya juga mempertimbangkan perusahaan Korea. Misalnya, saya suka bermain game. Jadi saya berencana mengakuisisi 1 atau 2 perusahaan pengembang game untuk mengembangkan game yang saya sukai. Saya juga berencana berinvestasi di beberapa perusahaan elektronik, atau membeli teknologi dari mereka untuk memperkaya Fengyu Electronics. Tentu saja, yang lebih penting, saya berencana berinvestasi di perusahaan-perusahaan Eropa dan Amerika. Kamu suka main game, jadi kenapa harus beli perusahaan pengembang game? Furongqi memikirkan usia Fengyu dan berpikir, mungkin Fengyu memang ingin bermain. Perusahaan pengembang game memang bisa menghasilkan uang, tapi dia tidak yakin bisa menghasilkan banyak uang. Era terbaik untuk game sudah berakhir. Haha, oke, kalau ada perusahaan yang kamu suka, kita bisa bentrok. Beritahu kami dulu, nanti kami mundur. Janji Furongqi. Terima kasih, Paman Fu. Fengyu tersenyum. Furongqi tak pernah membayangkan betapa besar keuntungan yang bisa didapat dari permainan itu. Sementara Fengyu dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, beberapa orang mengerutkan kening. Soros merasa masih punya peluang untuk bangkit kembali. Ia masih punya dana, meski tak banyak, tetapi jika dikelola dengan baik, tak akan ada masalah untuk mengembalikan modalnya. Tetapi seolah-olah hujan, masalah pun muncul di dalam Quantum Fund. Entah kapan hal ini dimulai, tiba-tiba terdengar suara yang tidak selaras dari dalam Quantum Fund, yang mengatakan bahwa Soros telah kehilangan semua uang investornya dan akan segera bangkrut. Dan Soros tidak mampu membayar para broker sesuai janjinya. Mereka belum menerima gaji sepeser pun tahun ini. Mereka hanya menerima gaji tahunan. Mereka tidak mengharapkan bonus atau semacamnya. Mereka hanya perlu menerima gaji dan komisi sesuai kontrak. Jadi dalam beberapa hari terakhir, banyak pialang Quantum Fund mulai mengajukan permohonan ke Departemen Keuangan untuk mendapatkan uang muka gaji. Dan banyak orang ingin langsung mendapatkan uang muka gaji 1 tahun. Dulu, hal ini bukan masalah. Bahkan jika semua gaji broker dibayar di muka, hal itu tidak menjadi masalah karena Quantum Fund punya uang. Namun, keadaan kini berbeda. Quantum Fund telah menginvestasikan seluruh dananya di pasar berjangka, berusaha keras untuk menutupi kerugiannya. Lupakan saja memberi para pialang uang muka gaji setahun, bahkan sebulan pun tidak. Termasuk pengeluaran kantor bulan ini, semuanya telah dipangkas drastis. Soros bahkan menggadaikan beberapa properti pribadi dan mobil mewahnya, lalu menginvestasikannya di Quantum Fund. Sekalipun ia bisa meraup untung hanya dengan mengandalkan dana yang dicadangkan oleh Quantum Fund, keuntungannya tetap tidak akan ada. Ia telah menjanjikan keuntungan minimal 10% kepada para investor tersebut. Jika ia gagal menghasilkan uang ini, ia harus menggunakan uangnya sendiri untuk menutupinya, dan aset Quantum Fund akan menyusut drastis. Bukan hanya ia akan tercoret dari daftar orang terkaya Forbes, tetapi Quantum Fund juga akan kembali mengalami krisis. Quantum Fund pernah mengalami krisis serius. Saat itu, beberapa investor menarik modal mereka, dan Quantum Fund akhirnya dibeli oleh Soros sendiri. Ia sangat puas saat itu karena akhirnya ia dapat mengendalikan dana tersebut. Namun kali ini berbeda. Dengan merebaknya krisis ini, asetnya menyusut drastis dan ia bahkan mungkin bangkrut. Akan sangat sulit baginya untuk membalikan keadaan. Dia tidak tahu mengapa ini terjadi. Para agen di perusahaan selalu mempercayai dan mengaguminya, bahkan mematuhi perintahnya. Tapi kali ini, sepertinya semua agen di bawahnya akan memberontak. Bos, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak membayar orang-orang itu, operasional kita akan bermasalah. Zuckermiller agak cemas. Bagaimana mungkin mereka bisa mengoperasikan begitu banyak kontrak hanya dengan beberapa orang? Lagi pula, kontrak-kontrak ini dipegang melalui banyak rekening. Pasar berjangka berubah dengan cepat. Jika mereka gagal beroperasi tepat waktu, mereka tidak hanya akan kehilangan keuntungan, tetapi bahkan mungkin menderita kerugian. Devaluasi rubel yang tiba-tiba adalah contoh yang bagus. Mereka bereaksi cukup cepat, tetapi tetap menderita kerugian besar. Jaga mereka tetap stabil. Kita harus menjaga mereka tetap stabil. Katakan kepada mereka bahwa dalam setengah bulan, jika kita bisa bertahan setengah bulan lagi, kesulitan keuangan kita akan teratasi. Kita tidak hanya bisa membayar gaji mereka secara penuh, kita bahkan bisa memberi mereka bonus. Soros sudah menyalakan cerutu keduanya dan memaksa dirinya untuk tenang. Bos, kurasa sebaiknya kau turun tangan sekarang. Hanya kau yang bisa menenangkan para agen. Miller dan aku sudah berusaha membujuk mereka, tapi tidak berhasil. Ya, bos, kami percaya padamu, dan orang-orang itu juga percaya padamu. Tapi mereka mungkin tidak percaya pada kami. Bos, bagaimana kalau mencoba memecat 2 dari mereka untuk mengintimidasi yang lain? 4 raja besar itu bersuara silih berganti, menawarkan nasihat kepada Soros. Kepentingan mereka sepenuhnya terikat pada kepentingan Soros, dan bahkan uang mereka sendiri diinvestasikan di Quantum Fund. HMPH. Waktu kita untung banyak tahun lalu,
Bonus dan komisi yang kita berikan ke mereka itu kecil, kan? Jauh lebih besar dari gaji mereka. Ya? Sekarang mereka sudah begini, kita harus beri mereka pelajaran. Zuckermiller mendengus dingin. Soros juga merasa sedikit menyesal. Seandainya ia tahu lebih awal, seharusnya ia tidak memberikan dividen setinggi itu kepada para pialang saham setelah Natal tahun lalu. Kalau tidak, perusahaan akan memiliki lebih banyak uang di rekeningnya. Atau jika imbal hasil investor ditahan sementara, mereka akan memiliki lebih banyak uang. Namun jika ia melakukannya, ia mungkin akan kehilangan lebih banyak lagi kali ini, dan bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk membalikan keadaan. Sekarang bukan saatnya mereka menyesal. Mereka harus menemukan cara untuk mengatasi krisis ini. Seandainya mereka bisa mendapatkan investasi lain saat ini, mereka tidak hanya akan bisa menutup kerugian, tetapi juga bisa menghasilkan uang dan memulihkan reputasi Quantum Fund. Bos, ada sesuatu yang buruk terjadi. Silakan tonton acaranya di 20 TV. Sekretaris Soros bergegas masuk dan berteriak. Soros dan teman-temannya segera menyalakan TV dan menyetel saluran yang sedang menayangkan program keuangan. Ketika Soros melihat pialang keuangan di program itu, matanya berkedut liar. Dia menatap Miller, yang juga terkejut. Bukankah ini orang yang mereka kirim ke Feng Yu? Kenapa kita bahkan tidak tahu kalau orang ini ada di acara itu? Sudah kubilang sebelumnya, aku lebih tahu tentang Quantum Fund daripada kamu. Dulu aku bekerja di perusahaan dana investasi kecil yang dikendalikan oleh Quantum Fund, dan aku familiar dengan model operasinya. Kali ini, aku yakin Quantum Fund telah kehilangan semua dana kliennya. Ya, Quantum Fund memang menyimpan sejumlah dana, tetapi Anda dapat memeriksa rekening-rekening ini, yang semuanya merupakan rekening milik Quantum Fund, bukan rekening klien. Ini berarti meskipun klien kehilangan segalanya, modal mereka tetap ada. Jika klien mengambil tindakan hukum, mereka dapat menyewa pengacara untuk melawan pihak lain. Sebelum putusan resmi dikeluarkan, pimpinan Quantum Fund dan yang lainnya masih bisa hidup nyaman, sementara para investor akan menderita kerugian besar. Sekalipun dana tersebut dikembalikan di masa mendatang, bukankah para investor akan tetap merugi? Apakah bunga dan hal-hal lain akan diperhitungkan? Dengan uang sebanyak itu, bukankah seharusnya setiap investasi menghasilkan imbal hasil yang baik? Miller, apa yang terjadi? Tanya Soros dengan marah. Bos, aku juga tidak tahu, tapi yang pasti dia telah mengkhianati kita. Miller juga sangat marah. Dia telah memberi orang itu banyak uang secara diam-diam, tetapi dia tidak menyangka akan dikhianati sebagai balasannya. Tiba-tiba dia berpikir, jika orang-orang yang dikirim saja bisa mengkhianati mereka, maka mustahil bagi orang-orang di dalam perusahaan untuk mengkhianati mereka. Bos, pasti ada seseorang di dalam perusahaan yang dihasut untuk memberontak. Teriak Miller. Ia bahkan ingin mengatakan bahwa orang yang mungkin telah menghasut pemberontakan itu adalah Feng Yu. Ketiga King Kong lainnya semuanya tampak tegas, dan Soros dengan paksa mematikan cerutunya di asbak. Segera selidiki. Aku akan menenangkan para agen itu. Kalian harus menyusun rencana dan memimpin semua orang untuk terus mengikuti strategi yang telah kita sepakati. Apakah kita bisa membalikan keadaan tergantung pada 2 minggu ke depan? Soros bergegas keluar kantor. Miller dan ketiga orang lainnya saling berpandangan dan bergegas keluar. Sementara Soros dan yang lainnya bernasib buruk, Kirilenko menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Rusia telah menyesuaikan beberapa strategi perusahaan untuk mengatur proporsi investasi asing di perusahaan domestik. Seiring dengan terus berkurangnya investasi asing, nilai pasar banyak perusahaan Rusia terus menurun. Pada saat ini, Feng Yu juga datang ke Rusia. Ia dan Kirilenko ingin bekerja sama untuk berinvestasi lebih banyak di bidang mineral. Feng, lihat, gunung ini akan jadi milik kita mulai sekarang. Kamu tahu berapa banyak uang yang kita habiskan? Kirilenko tampak bangga. Berdasarkan kandungan mineral dan tahun penambangannya, area ini seharusnya bernilai setidaknya $1 miliar AS, bukan? Tidak, kami menghitungnya dalam rubel. Saat itu, saya menghabiskan rubel senilai 1,1 miliar, tetapi sekarang mungkin sedikit di atas 700 juta. Feng Yu mengangkat sebelah alisnya. Saudara Ji, bisnis ini benar-benar bagus. Ini benar-benar tawaran yang bagus. Ia tidak tahu bagaimana caranya agar orang-orang mau menerima pembayaran dengan rubel, tetapi ia jelas menghasilkan banyak uang. Tambang logam non-besi seperti itu akan menjadi milik perusahaan tambang mereka di masa depan. Saudara Ji membawanya ke sini hari ini bukan hanya untuk memberitahu bahwa dia membeli tambang. Kirilenko menunjuk peta yang terhampar di atas meja. Beberapa tambang kami terlalu jauh dari sini, jadi saya tidak akan menunjukkannya satu persatu. Ladang minyak ini milik kami. Bagian ini milik batu bara, milik kami. Ini milik gas alam, juga milik kami. Dan ini logam non-ferrous. Bagian terakhir adalah biji besi yang paling umum, tetapi sangat kaya. Sambil berbicara, Kirilenko menggambar lingkaran pada peta dengan pena, dan setiap goresannya begitu bebas. Berapa banyak uang yang harus kita bayarkan untuk tambang-tambang ini secara total? Lebih dari $5 miliar AS.
Kontraknya sudah ditandatangani. Kami tinggal menunggu dana Anda tersedia. Kirilenko tampak gembira. Baiklah, aku akan menelepon mereka saat aku kembali dan meminta mereka mengalokasikan dana untukmu. Feng Yu mengangguk. Harga mineral akan naik secara keseluruhan dalam 1 atau 2 tahun. Saat itu, nilai tambah mereka setidaknya akan berlipat ganda. Selain itu, Anda dapat menggunakannya sendiri untuk membangun 1 atau 2 pabrik kimia, pabrik pengolahan logam, DLL, dan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Yang membuat Feng Yu menyesal adalah Rusia memiliki beberapa peraturan terkait perusahaan yang dikendalikan asing. Ekuitas perusahaan strategis tidak boleh melebihi 50%, bahkan ada yang menetapkan tidak boleh melebihi 25%. Perusahaan tambang ini memiliki izin untuk memproduksi logam khusus, yang dapat digunakan untuk membuat senjata, yang masih dalam batas yang diizinkan. Oleh karena itu, Feng Yu menyerahkan 2% saham perusahaan tambang ini kepada para eksekutif perusahaan Rusia tersebut. Tentu saja, Kirilenko juga memberi Feng Yu sejumlah uang sebagai kompensasi. 2% saham ini merupakan hadiah bersama antara mereka berdua kepada para eksekutif perusahaan tersebut. Para eksekutif sangat gembira. Nilai pasar perusahaan pertambangan ini mendekati 10 miliar, dan kenaikan 2% akan mencapai hampir 200 juta. Meskipun ada puluhan orang yang berbagi saham, hanya sedikit orang yang menerima saham senilai jutaan dolar AS, dan paling banyak orang menerima saham senilai lebih dari 20 juta dolar AS. Mereka semua mendesah bahwa mereka telah mengikuti bos yang tepat, dan bertindak seolah-olah mereka bersumpah setia kepadanya sampai mati, yang membuat Kirilenko sangat bangga. Lev, perusahaan tambang kita belum menguntungkan beberapa tahun terakhir ini, dan kamu hanya menerima gaji pokok. Kamu pantas mendapatkannya, karena kamu telah memberikan begitu banyak kontribusi bagi perusahaan. Tentu saja, kamu juga harus berterima kasih kepada Feng. Tanpa dia, perusahaan tambang kita tidak akan seperti sekarang ini. Lev dan para eksekutif perusahaan pertambangan lainnya mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Feng Yu. Tetapi ekspresi Feng Yu berubah. Sialan, apa gunanya kalian semua angkat gelas? Itu vodka sialan. Aku nggak suka minum. Namun, Feng Yu tidak bisa menolak tawaran baik itu, jadi ia terpaksa menelan segelas kecil vodka itu. Ia lalu berkata bahwa ia masih suka minum bir, dan ia dengar bir Rusia rasanya enak. Setelah mengatakan ini, Feng Yu menyesalinya lagi. Sial, tidak bisakah kau minum bir dengan gelas kecil biasa? Kenapa harus pakai gelas bir draft? Dan ini bukan gelas bir biasa yang bisa menampung sebotol bir, ini gelas bir draft berkapasitas 1 liter. Setelah memaksakan diri menghabiskan birnya, Feng Yu menggunakan alasan pergi ke toilet untuk bersembunyi. Apakah semua perusahaan yang dikelola Kirilenko memiliki budaya minum seperti ini? Atau memang semua perusahaan Rusia seperti ini? Saya datang ke sini untuk meninjau sebuah perusahaan, bagaimana bisa berubah menjadi pesta koktail? Tak lama kemudian, Feng Yu melihat Kirilenko juga datang ke kamar mandi untuk menyiram toilet. Dilihat dari penampilannya, ia pasti sudah minum banyak bir. Feng, kenapa kamu masih di sini? Banyak yang mau minum bareng kamu. Feng Yu terkejut, wah, saya diare dan tidak bisa minum. Sayang sekali. Aku sudah meminta seseorang untuk mengirimkan 10 barel bir. Sepertinya kau tidak akan bisa menikmatinya. Kalau kau baik-baik saja, kenapa kau tidak pergi ke rumah sakit perusahaan kami untuk pemeriksaan? Tanya Kirilenko dengan raut wajah menyesal. Tidak, aku hanya perlu istirahat sebentar. Baiklah, tunggu aku. Aku akan minum lagi bersama mereka, lalu aku akan mengantarmu kembali untuk beristirahat. Feng Yu cukup puas dengan pengaturan ini. Ia selalu percaya bahwa minum secukupnya itu baik-baik saja. Sedikit alkohol memang bisa membuat orang bersemangat, tetapi tidak perlu minum berlebihan setiap saat. Lagi pula, Feng Yu tidak pernah setuju dengan teori saudara Ji tentang mengapa ia harus minum kecuali jika ia mabuk. Tak lama kemudian, Kirilenko keluar, namun diikuti oleh beberapa orang. Orang-orang itu sedang memegang anggur di tangan mereka. Feng, lihat betapa bahagianya semua orang. Kita akan menjadi perusahaan pertambangan swasta terbesar di Rusia. Mungkin kita bahkan akan menjadi yang terbesar di dunia. Saudara Ji, ingat apa yang kukatakan. Kamu harus membeli asuransi untuk semua orang dan memperhatikan keselamatan. Nyawa manusia tak ternilai harganya. Feng Yu memperingatkan, tidak tahu apakah Kirilenko mendengarkan atau tidak. Jangan khawatir, aku sudah menjelaskan semua ini kepada Lev dan yang lainnya. Perusahaan tambang kita sekarang menjadi perusahaan model keselamatan di industri pertambangan Rusia, jadi aku tidak akan berhemat dalam hal asuransi atau semacamnya. Perusahaan-perusahaan itu semua milik Rusia. Bagaimana mungkin aku membiarkan sesuatu terjadi pada mereka? Feng Yu mengangguk. Tidak apa-apa. Operasi normal bisa menghasilkan keuntungan besar. Tidak perlu membahayakan pekerja hanya demi menghemat investasi keselamatan. Ngomong-ngomong, aku punya kabar baik lagi. Supermarket kita sebentar lagi buka. Secepat itu? Bukankah bulan lalu kau bilang lokasinya belum dipilih? Feng Yu agak bingung. Kalaupun lokasinya dipilih dengan cepat,
Bagaimana dengan dekorasinya? Bagaimana dengan publisitasnya? 1 bulan tidak akan cukup, kan? Haha, aku sudah mencapai kesepakatan dengan pemilik jaringan supermarket terbesar kedua di Rusia. Kami memutuskan untuk berinvestasi di grup supermarket mereka. Dia akan memegang 30%, kamu 30%, dan aku 40%. Bukankah ini jauh lebih mudah? Ini adalah solusi yang diajukan oleh staf Kirilenko. Meskipun membutuhkan biaya lebih besar, pemilik perusahaan juga menderita kerugian akibat iklim ekonomi Rusia yang buruk dan tidak dapat memperoleh pinjaman bank karena utangnya sudah cukup besar. Bank-bank Rusia juga sangat membatasi pemberian pinjaman. Hal ini memberi Kirilenko peluang bagus untuk berinvestasi di supermarket tersebut dan langsung membuka 20 supermarket baru sesuai dengan lokasi yang awalnya disurvei oleh supermarket tersebut. Sehingga menjadi grup supermarket terbesar di Rusia dalam satu gerakan. Feng, aku senang sekali. Ayo minum beberapa gelas lagi bersamaku malam ini. Mata Feng Yu melebar. Ya Tuhan, kau ingin aku minum bersamamu lagi? Boleh aku minta teh? Untungnya, Feng Yu menggunakan alasan pasien untuk lolos lagi. Saudara Ji menuangkan minuman untuk dirinya sendiri sementara Feng Yu menikmati teh hitamnya dengan gembira. Tehnya enak banget, kenapa aku harus minum alkohol? Apa pusing ini enak? Saudara Ji, kita sudah menginvestasikan begitu banyak uang di grup supermarket, kenapa kamu hanya berencana membuka 20 supermarket baru? Feng Yu agak bingung. Dengan uang yang ia dan Kirilenko investasikan, mereka bisa membuka 40 supermarket, kan? Harga properti di Rusia tidak lebih mahal daripada di Tiongkok. Grup supermarket itu sebelumnya memiliki utang yang tinggi, dan berkembang dengan mengandalkan pinjaman bank. Ketika kami menyuntikkan dana ini, kami harus mengambil sebagiannya terlebih dahulu untuk melunasi pinjaman. Terlebih lagi, situasi ekonomi tahun ini sedang tidak baik, dan semua pembayaran barang harus diselesaikan dalam bulan yang sama. Jadi kami perlu menyisihkan sebagian modal kerja, ujar Kirilenko setelah menyesap vodka. Feng Yu menghitung dalam hati besarnya grup supermarket tersebut dan, dengan mempertimbangkan investasinya, menyimpulkan bahwa grup itu bagus. Lebih penting lagi, grup itu bisa menjadi grup supermarket terbesar di Rusia. Sebuah gelar yang akan semakin menguntungkan bagi perkembangan supermarket tersebut. Saudara Ji, ingat apa yang kita bicarakan? Grup supermarket ini seharusnya tidak hanya dikembangkan di Rusia. Kita juga harus membuka jaringan supermarket di negara-negara Eropa Timur lainnya. Kita ingin grup supermarket kita menjadi grup retail kelas dunia. Populasi Rusia memang relatif kecil. Dibandingkan dengan Tiongkok, Rusia sangat luas dan jarang penduduknya. Namun, keuntungannya adalah banyak negara Eropa Timur merupakan sekutu persemakmuran negara-negara merdeka, dan mereka bekerja sama secara ekstensif satu sama lain. Mereka semua menggunakan bahasa Rusia, dan bahkan banyak mata uang masih menggunakan rubel. Jika jaringan supermarket dapat dibuka di negara-negara ini, skalanya akan diperluas, saluran pasokan supermarket akan diperkaya, dan kesadaran merek supermarket akan ditingkatkan. Ya, saya sedang bernegosiasi untuk mengakuisisi 2 grup supermarket di Ukraina dan Belarus, tetapi saya perlu bekerja sama dengan orang-orang di sana. Jangan khawatir, itu pasti akan menggunakan nama grup supermarket kita. Kirilenko awalnya berencana membuka tokonya sendiri, tetapi setelah mempertimbangkan dengan saksama, ia menyadari hal itu tidak akan mudah. Mungkin karena toko-toko lain sudah lebih dulu dibuka dan lokasi-lokasi terbaik sudah terisi. Untungnya, kedua grup supermarket tersebut tidak terlalu besar, dan aset mereka juga tidak besar. Selain itu, devaluasi rubel Rusia juga telah menyebabkan kerugian besar bagi Ukraina dan Belarus. Mata uang mereka masing-masing terdepresiasi sebesar 35% dan 70%. Bahkan mata uang seluruh negara CIS pun terdampak dan terdepresiasi, karena banyak mata uang mereka dipatok ke rubel Rusia. Kerusakan menyeluruh pada negara-negara CIS juga memberikan Kirilenko kesempatan baginya untuk menjadi pengecer terbesar di Eropa Timur. Selain Ukraina dan Belarus, supermarket di negara-negara CIS lainnya baru saja mulai beroperasi. Kirilenko yakin ia dapat menghancurkan perusahaan-perusahaan tersebut kapan saja, atau bahkan langsung mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang baru berdiri tersebut. Perusahaan-perusahaan supermarket di negara-negara tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengakuisisi saham. Feng Yu sangat puas. Tampaknya Kirilenko masih memiliki beberapa orang yang cakap di bawahnya. Mungkin orang-orang itu jauh lebih baik daripada Feng Yu dalam manajemen bisnis, tetapi visi mereka jauh lebih rendah daripada Feng Yu. Saudara Ji, bisnis apa saja yang sekarang didorong oleh negara Anda untuk berinvestasi? Maksud saya, ada beberapa kebijakan preferensial. Konstruksi, bahan bangunan, transportasi, pengolahan kayu, pengolahan makanan, tekstil, DLL. Semuanya adalah industri ringan. Satu-satunya industri berat adalah manufaktur otomotif, dan tampaknya ada industri komunikasi. Investasi bagus apa yang sudah Anda pikirkan? Kirilenko langsung meletakkan gelas anggurnya dengan ekspresi penuh harap. Feng Yu telah bermitra dengan Kirilenko di industri otomotif dan komunikasi, sehingga hanya menyisakan industri ringan.
Feng Yu telah berinvestasi besar-besaran di sumber daya bawah tanah, yang merupakan investasi terbesarnya. Sepertinya tidak banyak yang tersisa untuk diinvestasikan dengan insentif ini. Feng Yu membenturkan kepalanya dan memutuskan bahwa bahkan tanpa kebijakan preferensial, dia masih akan berinvestasi di beberapa industri. Kak Ji, kamu tertarik dengan pengolahan makanan? Mungkin saat ini belum terlalu menguntungkan, dan pendapatannya di masa depan tidak akan terlalu tinggi, tapi stabil. Pengolahan makanan? Lupakan saja. Aku pernah mengirim seseorang untuk menyelidiki, dan ternyata tidak terlalu menguntungkan. Rusia berbeda dengan Tiongkok. Makanan kami tidak selezat makananmu. Jika Anda tidak memiliki persyaratan tinggi terhadap rasa makanan, Anda tidak akan bisa membuatnya lezat, dan keuntungan Anda pasti tidak akan tinggi. Feng Yu memikirkannya dan memutuskan, karena saudara Ji tidak tertarik, lupakan saja. Feng Yu jelas tidak bisa melakukannya sendiri. Ini adalah kesempatan bagus untuk membawa perkembangan Beida Chang ke Rusia. Bagaimana dengan perabotan, furnitur, pengolahan kayu? Itu juga tidak akan berhasil. Kita masih punya banyak bengkel kecil di Rusia. Sekalipun kita hebat dalam membangun merek, penjualannya mungkin tidak bagus. Banyak merek furnitur di Eropa Barat tidak laku di sini. Hanya beberapa merek kelas atas yang laku, tapi kita tidak punya peluang untuk masuk. Kirilenko menggelengkan kepalanya. Ia juga sudah menyelidiki hal ini. Bagaimana dengan bahan bangunan? Kita punya banyak sekali tambang, kaya akan biji besi dan biji logam non-ferrous. Mengekspor hanya produk primer seperti mineral akan sangat merugikan. Kenapa kita tidak membuka perusahaan pengolahan logam saja? Kebetulan kita punya izin yang relevan. Apakah Anda benar-benar akan memperluasnya? Berdasarkan skala yang Anda sebutkan, kami di Rusia tidak mampu menyerapnya. Kami hanya bisa mengekspornya. Saya pribadi berpikir ini sangat menjanjikan. Lagi pula, pabrik mobil kita membutuhkan banyak material logam, dan saya bisa menanggung sebagian besarnya di Tiongkok, kata Feng Yu. Mungkin ini juga bisa membantu beberapa perusahaan Tiongkok menghemat uang, yang bisa dianggap sebagai kontribusi bagi negara. Baiklah, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Saya akan memasukkan investasi ini ke dalam agenda dan mencoba mewujudkannya tahun depan. Ada juga perusahaan kimia, bukan hanya petrokimia, tetapi juga produk kimia umum sehari-hari, termasuk kosmetik. Anda telah melihat betapa mahalnya kosmetik bermerek di Amerika Serikat dan Eropa Barat, dan keuntungannya sangat besar. Selama kita bisa menciptakan merek yang terkenal, kita pasti akan mendapatkan bagiannya. Dulu, bukan hanya Eropa dan Amerika Serikat, melainkan Asia yang memiliki konsumsi kosmetik tertinggi. Di Tiongkok sendiri, jumlah konsumsi kosmetik terus meningkat dari tahun ke tahun, dan telah menjadi pasar konsumsi kosmetik terbesar di Asia, bahkan terbesar di dunia. Masyarakat Tiongkok lebih menyukai produk impor, terutama yang diimpor dari Eropa. Rusia juga bagian dari Eropa. Setelah menguasai pasar Eropa Timur dan Tiongkok, Rusia akan mampu menduduki peringkat teratas di dunia. Investasi di petrokimia sudah cukup tinggi. Jika bukan karena Feng Yu, Kirilenko tidak akan mampu membelinya. Sekarang, setelah mereka menambahkan produk kimia harian ke dalam campuran, investasinya akan jauh lebih tinggi lagi. Untungnya, Rusia memiliki banyak bakat di industri kimia, jadi tidak perlu khawatir tentang hal ini. Baiklah, aku akan menurutimu. Kita juga akan mengembangkan bisnis kimia kita. Tapi Feng, aku tidak akan punya uang. Kamu bisa mengajukan pinjaman. Selama kamu bertahan selama 2 tahun, keuntungan dari perusahaan tambang sudah cukup. Bagaimana dengan keuntungan dari supermarket, pabrik elektronik, dan pabrik mobil? Feng Yu tahu bahwa Kirilenko ingin memiliki lebih banyak saham, tetapi Feng Yu tidak bisa menanggung kerugian terlalu besar. Oke, itu saja, kan? Tidak ada investasi baru, kan? Sekian dulu untuk saat ini. Saya yakin jika bisnis-bisnis ini berkembang, Anda akan menjadi orang terkaya di Eropa. Mata Kirilenko berbinar. Orang terkaya di Eropa? Kedengarannya hebat, ayo kita lakukan. Keduanya membahas kerjasama, dan setelah semuanya dibahas, Feng Yu menemukan bahwa jumlah investasinya di Rusia kali ini tampaknya sangat besar. Di perusahaan pertambangan saja, masing-masing perusahaan menginvestasikan lebih dari 2 miliar dolar AS. Supermarket juga merupakan jumlah investasi yang besar, dan investasi di pabrik kimia dan pabrik pengolahan logam juga tidak sedikit. Pengusaha biasa tidak mampu berinvestasi di salah satu perusahaan tersebut. Belum lagi pabrik elektronik dan perusahaan internet tempat ia berinvestasi sebelumnya. Kirilenko, orang terkaya di Rusia, berencana mengambil pinjaman untuk kekayaannya. Feng, ada sesuatu yang ingin kukonfirmasikan padamu. Apakah Putin yang kau sebutkan benar-benar bisa mencapai posisi itu? Hal ini sangat penting bagi ayah Kirilenko dan keluarganya. Jika mereka berada di pihak yang salah, tidak akan ada hal buruk yang terjadi, tetapi ayahnya juga akan kehilangan kesempatan untuk terus bangkit. Wah, orang yang baru saja menjadi wakil presiden pertama itu, kecepatan promosinya sudah cukup untuk membuktikan sesuatu, kan? Tanya Feng Yu dengan percaya diri.
Tapi ada 3 orang perwira pertama, dan dia yang terakhir. Tapi kalau dilihat dari resumenya, dia salah satu orang kepercayaan Yelikin. Mungkin salah satu dari mereka bisa dicopot. Tahun depan, jabatan, wakil, di depannya bisa dicabut. Kirilenko tak percaya. Bagaimana mungkin seseorang bisa dipromosikan secepat itu? Namun, ia harus mengakui bahwa promosi Putin memang sangat cepat. Sepertinya hanya di masa-masa istimewalah ia bisa mencapai kecepatan seperti itu. Di kehidupan sebelumnya, ia adalah seorang presiden tangguh yang sangat terkenal di dunia. Ia telah lama menduduki peringkat pertama dalam daftar selebritas dan tokoh berpengaruh versi Forbes, melampaui Presiden Amerika Serikat. Khususnya masa transisinya merupakan sebuah langkah jenius, dan hak Rusia tidak pernah hilang. Kirilenko sangat mempercayai Feng Yu. Meskipun ia tidak tahu bagaimana Feng Yu sampai pada analisis-analisis ini, semua analisis Feng Yu sebelumnya tentang situasi Rusia semuanya benar. Bahkan analisisnya tentang situasi Amerika pun tidak salah sama sekali. Kelembanan sejarah yang kuat memastikan bahwa jalannya peristiwa-peristiwa internasional besar dalam kehidupan ini tetap konsisten. Feng Yu masih bisa mengandalkan ingatannya dari kehidupan masa lalunya untuk mengembangkan dirinya lebih jauh. Baiklah, Feng, kalau begitu aku akan memberitahu ayahku bahwa aku sepenuhnya mendukung Putin. Keluarga Kirilenko juga menganalisis bahwa meskipun taruhannya salah, Putin tetap bisa menjadi orang kedua yang memegang komando. Lebih penting lagi, Putin adalah bawahan langsung Yeltsin. Sechenko juga mendukung Yeltsin agar ia tidak dianggap sebagai pengkhianat. Jika Putin berhasil merebut kekuasaan, Sechenko kemungkinan akan membuat kemajuan lebih lanjut. Usia Sechenko membuatnya hanya bisa melangkah lebih jauh. Namun, kakak tertua Kirilenko berbeda. Ia masih sangat muda, seorang pemimpin sejati. Jika Kirilenko dapat meraih kesuksesan yang lebih besar di masa depan, hal itu akan membawa manfaat yang tak tertandingi bagi Kirilenko dan keluarganya. Faktanya, bukan hanya Kirilenko dan rekan-rekannya saja yang mengalaminya. Banyak pejabat senior Rusia yang bingung. Bagaimana mungkin Putin, seorang mantan agen, bisa mencapai posisinya saat ini? Dan di usia yang begitu muda. Kakak Ji, kau tidak akan menyesalinya, kata Feng Yu misterius. Semakin baik perkembangan Kirilenko di Rusia, semakin besar pula imbal hasil yang akan diperoleh Feng Yu dari investasinya di sana. Semakin baik perkembangan keluarga Ji, semakin baik pula kepentingan Feng Yu. Jika tidak, Feng Yu tidak akan punya waktu untuk memberitahu keluarga Kirilenko tentang hal ini. Feng Yu masih sedikit risih melihat ekspresi serius Kirilenko. Ia merasa Kirilenko yang biasanya ceria justru lebih menarik. Saudara Ji, bagaimana pembangunan rumahmu? Feng Yu mengganti topik pembicaraan. Semuanya berjalan lancar, tetapi kemajuannya tidak terlalu cepat. Tidak ada jalan lain. Kondisi geografis Rusia membuat periode konstruksi tahunan tidak akan terlalu lama. Bukankah ini benar-benar memenuhi persyaratanmu? Bukankah kau juga tidak ingin menikah terlalu dini? Kata Feng Yu sambil tersenyum. Memangnya kenapa kalau aku menikah? Aku tidak harus tinggal di Rusia selamanya. Aku bisa pergi ke Hong Kong atau Amerika Serikat. Kirilenko mengangkat alisnya, tampak bangga. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Baiklah, Hong Kong ternyata sudah menjadi salah satu markasnya. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa membiarkan Fu Guangwei datang untuk menerima teman. Kirilenko menyesap anggurnya dan tiba-tiba tanpa khawatir Feng. Aku merasa tidak sebahagia sebelumnya. Ada apa? Apa kau dalam masalah? Feng Yu benar-benar ingin berkata. Jika ada sesuatu yang membuatmu tidak bahagia, katakan saja padaku dan buat aku bahagia. Begini, dulu saya tidak punya banyak uang, tapi rasanya saya punya semua yang saya butuhkan. Setiap hari saya bisa berburu, memancing, dan bermain bridge bersama teman-teman. Saya punya mobil untuk jalan-jalan dan makanan lezat di rumah. Rasanya saya bisa membeli apapun yang saya mau. Kamu masih bisa berburu dan memancing. Apa yang bisa kamu beli? Tapi sekarang aku merasa tidak punya cukup uang untuk dibelanjakan. Aku tidak hanya harus berinvestasi di beberapa bisnis, tapi aku juga harus membantu keluargaku melakukan investasi yang tidak kembali. Bahkan mencari teman bermain pun terbatas. Sial, yang terakhir inilah yang membuatmu paling tidak bahagia, kan? Kak Ji? Kalau kamu merasa tidak punya cukup uang untuk dibelanjakan, kamu bisa menunda beberapa investasi. Kamu menghasilkan uang untuk menikmati hidup, kan? Kamu bisa mengikuti contohku dan menyerahkan pengelolaan bisnismu kepada manajer profesional. Dengan begitu, kamu akan punya banyak waktu luang untuk melakukan apa yang kamu sukai. Meskipun Kirilenko mempekerjakan banyak manajer profesional, ia tidak pernah melepaskan kekuasaannya. Ia membuat sendiri semua keputusan akhir, tampaknya kurang percaya pada bawahannya. Tentu saja, orang-orang akan merasa sangat lelah dengan cara ini. Dengan begitu banyak hal yang harus dilakukan, mereka secara alami memiliki lebih sedikit waktu luang. Jadi, apa yang biasanya kamu lakukan? Aku lihat kamu jarang main mahjong. Feng Yu memutar matanya. Siapa bilang orang Tionghoa suka main mahjong? Sesekali main mahjong boleh saja,
Tapi main setiap hari itu sesuatu yang sangat tidak disukai Feng Yu. Olahraga, berenang, main bola, main catur, membaca. Kamu bisa mengembangkan lebih banyak hobi. Bukankah membosankan kalau minum setiap hari? Tidak. Dalam benak Kirilenko, minum mungkin hal yang paling menarik. Tapi aku sudah lama tidak berolahraga. Nah, setelah timnya dibeli, aku akan main basket dengan mereka. Dulu aku pemain utama tim basket sekolah. Feng Yu hendak membujuk Kirilenko ketika dia mendengar Kirilenko bersandar di sofa dan mendengkur keras. Astaga, ini bukannya kamarku? Kenapa kamu tidur di sini? Kalau berani masuk, bangun. Mana mungkin ada orang lain yang bisa tidur dengan dengkuranmu? Dia benar-benar tidak berperasaan, dan kualitas tidurnya sangat baik. Aku bahkan tidak bisa membangunkannya dengan mendorongnya. Feng Yu dengan enggan mengambil kunci kamar Kirilenko dan memutuskan untuk tidur di kamarnya. Meninggalkan kamar ini untuk monster mendengkur ini. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkan Kirilenko minum di kamarnya selarut ini. Dan aku tidak akan pernah mengobrol dengannya selarut ini. Ibunya tertidur tanpa sepatah kata pun. Dampak krisis keuangan Asia perlahan mereda. Berkat upaya bersama semua pihak, ditambah bantuan internasional, perekonomian negara-negara tersebut akhirnya mulai pulih. Namun, pendapatan mereka secara umum menurun tahun lalu dibandingkan tahun sebelumnya. Negara-negara yang paling terdampak, seperti Thailand dan Indonesia, mengalami penurunan lebih dari 40%. Tahun ini, situasinya jauh lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Selama krisis keuangan Asia, Tiongkok merupakan salah satu dari sedikit negara yang perekonomiannya tidak terlalu terdampak, dan perekonomiannya masih tumbuh dengan stabil. Hong Kong sangat terpengaruh, tetapi aset keluarga kaya seperti keluarga Fu dan keluarga Li telah meningkat, dan ekonomi Hong Kong secara keseluruhan pada dasarnya telah stabil. Terutama dalam kehidupan ini, tidak ada keruntuhan pasar properti, begitu pula pasar saham Hong Kong. Hong Kong masih menjadi pusat keuangan di Asia, dan posisinya semakin kokoh, bahkan statusnya telah melampaui Tokyo. Dampak dari langkah tegas Rusia perlahan melemah, dan pasar saham Eropa dan Amerika mulai membaik. Feng Yu dan timnya menyelesaikan kontrak dan menarik dana. Feng Yu, apakah kamu benar-benar tidak mempertimbangkan untuk berinvestasi di pasar saham Hong Kong? Pasar saham Hong Kong pasti akan kembali ke level tertinggi di atas 13.000, dan kami telah mempelajari saham beberapa perusahaan secara detail. Dalam lebih dari setahun, harganya pasti akan berlipat ganda. Profesor Liang membujuk. Profesor Liang, saya memahami analisis Anda, tetapi saya yakin pasar saham AS akan naik lebih tinggi lagi. Sebagian besar dana saya diinvestasikan di sektor properti, dan saya juga berencana mengakuisisi beberapa perusahaan. Uang di Hong Kong ini untuk Anda hasilkan. Saya yakin pasar saham AS akan naik, tetapi AS terlalu percaya tahayul tentang teknologi internet, yang akan membentuk gelembung ekonomi besar. Begitu gelembung ini pecah, pasar saham pasti akan jatuh. Profesor Liang memang sosok yang sangat dikagumi Feng Yu. Ia telah meramalkan krisis gelembung pasar saham AS. Feng Yu juga tahu hal ini, tetapi ia lebih memahami tren investasi di sana daripada Profesor Liang. Setidaknya untuk tahun ini dan tahun depan, gelembung itu tidak akan pecah, dan selama masa itu, Feng Yu masih bisa menghasilkan banyak uang. Profesor Liang, saya mengerti. Tapi percayalah, saya bisa menjualnya nanti. Bahkan, saya juga berencana menjual saham Microsoft saya secara perlahan pada titik tertinggi tahun depan. Teknologi internet memiliki potensi pengembangan yang besar, tetapi saat ini, belum saatnya untuk menuai hasilnya. 10 tahun dari sekarang, kekuatan teknologi internet akan semakin besar. Saat itu, jika Anda melihat peringkat Fortune, separuh perusahaan kelas dunia akan terhubung dengan teknologi internet, karena kehidupan masyarakat hampir tak terpisahkan dari internet. Sekarang, komputer belum populer, apalagi internet. Ini hanya hayalan belaka yang membutakan para investor. Begitu mereka melihat kebenarannya, itu akan menjadi bencana bagi perusahaan-perusahaan teknologi internet ini. Senang kau mengerti. Kurasa kau akan baik-baik saja. Profesor Liang menepuk bahu Feng Yu. Anak muda memang lebih giat daripada orang tua seperti dia. Saudara Feng, kudengar Anda mendirikan perusahaan investasi baru di daratan yang berspesialisasi dalam modal ventura? Fu Guangzheng menghampiri dan bertanya. Ya? Saya berencana untuk berinvestasi di beberapa perusahaan yang berpotensi besar dan membiarkan mereka membantu saya menghasilkan uang di masa depan, kata Feng Yu sambil tersenyum. Bekerja keras itu memang merepotkan. Selama kamu berinvestasi di perusahaan yang tepat, kamu pasti bisa mendapatkan keuntungan 100 kali lipat dalam 10 tahun. Kamu benar-benar bisa menghasilkan uang tanpa harus melakukan apapun. Lalu kenapa aku merasa kamu tertarik pada semua industri? Apa kamu tidak punya beberapa bidang utama untuk difokuskan? Perusahaan konsultasi Taihua milik Feng Yu yang baru digosipkan ada di industri ini. Selama kamu merasa proyekmu potensial, kamu bisa datang dan mencari investasi. Bahkan perusahaan modal ventura pun seharusnya punya beberapa industri kunci untuk difokuskan, kan?
Kita tidak bisa begitu saja menganggap semua industri punya potensi. Itu mustahil. Hukum sejarah menunjukkan bahwa setiap industri mengalami masa naik turun. Mustahil semua industri berada dalam masa kemakmuran. Yah, kurasa ada beberapa. Mereka perusahaan teknologi internet. Fu Guangzheng, jika saya ingat dengan benar, Anda baru saja memberitahu Profesor Liang bahwa saham teknologi internet telah membentuk gelembung ekonomi besar yang akan runtuh dalam 2 tahun. Kalau kamu tahu ini gelembung, kenapa kamu masih berinvestasi? Dalam 2 tahun, perusahaan tempat kamu berinvestasi mungkin bahkan tidak akan punya waktu untuk go public. Bagaimana kamu bisa mencairkan dana dan menghasilkan uang? Apa sebenarnya pemikiran di balik investasi pada perusahaan yang Anda tahu akan membentuk gelembung ekonomi? Menurutmu perusahaan teknologi internet tidak layak diinvestasikan? Lalu, apakah kamu sudah memperhatikan Yingke? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Yingke Tuan Muda Li? Apa yang terjadi? Fu Guangzheng juga berinvestasi di Yingke. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Perusahaan tempat dia berinvestasi bahkan tidak memperhatikan beberapa berita. Sungguh ceroboh. Anda tahu Yingke membeli sebidang tanah dan memulai proyek Cyberport. Mereka menggunakan tanah itu untuk meminjam uang dari bank untuk proyek ini, dan tidak ada jaminan sama sekali.